Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 18. Mereka diajak ke lembah naga siluman di pegunungan Himalaya dan selama kurang lebih 3 tahun mereka menerima gemblengan dari 2 orang tokoh sakti itu. Karena Lau Tek Chiang adalah murid Suma Qianli yang sudah mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi dari pendekar Pulau Es itu, juga murid Jehua Xiao Oke yang lihai, sedangkan Po Kui Lok adalah murid utama Kun Lun Pai, keduanya memiliki dasar yang kuat. Karena itulah, dalam waktu 3 tahun saja mereka mampu menguasai ilmu-ilmu tertinggi ciptaan Chu Han Bu dan Chu Seng Bu. Juga kedua orang muda itu oleh guru mereka diberi masing-masing sebuah suling emas dan mereka mahir mempergunakannya sebagai senjata. Setelah turun gunung, kedua orang muda itu lalu kembali ke timur dan untuk bersenang-senang setelah mereka bertapa selama 3 tahun itu, mereka pergi ke kota raja untuk bersantai. Secara kebetulan sekali, ketika mereka berdua sedang berpesiar di dalam taman itu, Tek Chiang melihat Chiang Bun yang segera dikenalnya. Tentu saja Tek Chiang merasa terkejut sekali, akan tetapi dia tidak merasa takut, malah mengejek. Selain ilmunya sendiri sudah memperoleh kemajuan pesat, juga di sebelahnya terdapat Po Kui Lok, seorang sutenya dan juga sahabat baiknya yang tentu akan membelanya kalau ada bahaya mengancam dirinya. Apa yang ditakutkan lagi? Po Kui Lok telah menjadi saudara seperguruan Tek Chiang dan hubungan di antara mereka akrab sekali. Tek Chiang memang seorang yang amat cerdik. Seperti ketika dia mengelabui Suma Qianli sehingga pendekar itu amat percaya kepadanya, ketika berada di lembah naga siluman pun dia dapat membawa diri sehingga tidak nampak sama sekali sifat jahatnya. Kedua orang sakti Shichu itu menganggapnya seorang murid yang baik dan yang berwatak gagah perkasa, pantas menjadi seorang pendekar yang akan menjunjung tinggi nama dan kehormatan keluarga Chu di lembah naga siluman. Juga Kui Lok, murid Kun Lun Pai yang berwatak pendekar itu merasa suka kepada Tek Chiang dan menganggap suhengnya ini benar-benar seorang gagah sejati. Apalagi suhengnya pernah menjadi murid, bahkan mantu pendekar sakti Suma Qianli keluarga Pulau Es itu. Dengan cerdik Tek Chiang pernah menceritakan riwayatnya kepada Kui Lok. Dia bercerita bahwa dia sebagai murid Suma Qianli lalu diambil mantu. Akan tetapi akhirnya keluarga Suma yang tinggi hati itu merasa menyesal karena dia hanya anak seorang guru silat yang tak ternama. Dan keluarga itu hendak memisahkan dia dari istrinya. Po Kui Lok tadinya merasa terkejut dan heran mendengar cerita itu. Sukar untuk dapat dipercaya. Akan tetapi, ketika dia menyebut nama Suma Cheng Liong sebagai murid Hek Ih Moong yang merupakan musuh besarnya, dia mendengar dari suhengnya bahwa Suma Cheng Liong juga cucu pendekar super sakti dari Pulau Es, masih adik sepupu istrinya. Barulah timbul semacam perasaan tidak suka di hati Kui Lok dan dia percaya bahwa keluarga Suma dari Pulau Es memang congkak, tinggi hati dan condong ke arah penyelewengan, seperti dibuktikan dengan kenyataan bahwa Suma Cheng Liong menjadi murid Hek Ih Moong, dan keluarga Suma Qianli bersikap tidak adil terhadap Tek Chiang. Bukan hanya Kui Lok yang terpengaruh. Saking pandainya Tek Chiang bersikap dan bicara, kedua orang gurunya, Chu Han Bu dan Chu Seng Bu yang tadinya kagum kepada keluarga Pulau Es, kini pun merasa tidak senang. "Engkau atau aku yang mati," bentak Chiang Bun yang sudah mencabut sepasang pedangnya dan pemuda ini meloncat ke arah perahu di depan. Ganggananda menjadi bingung dan menahan agar perahu yang terguncang itu tidak sampai terguling, kemudian dia cepat mendayung perahu agak menjauh sambil memandang dengan alis berkerut dan hati khawatir. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena sahabat barunya itu tidak bercerita tentang musuh besarnya. Dia tidak tahu bagaimana urusannya. Apalagi ketika mendengar betapa orang yang diserang Chiang Bun tadi bicara seperti kakak ipar Chiang Bun sendiri, dia menjadi semakin bingung dan tidak berani sembarangan mencampuri. Terang! Terang! Bunga api berpijar ketika sepasang pedang di tangan Chiang Bun yang menyerang itu ditangkis oleh suling di tangan Tek Chiang. Pemuda yang baru saja turun dari lembah naga siluman ini terkejut ketika menangkis sepasang pedang Chiang Bun. Tadinya dia mengira bahwa tingkat kepandaian Chiang Bun tentu tidak banyak bedanya dengan dahulu. Maka dia tadi mengerahkan tenaga untuk menangkis dengan keyakinan bahwa tangkisan itu akan membuat sepasang pedang lawan terpental. Akan tetapi ternyata ketika sulingnya bertemu dengan sepasang pedang, dia merasa lengannya tergetar dan tenaga bekas adik iparnya itu bukan main kuatnya. Di lain pihak, Chiang Bun juga kaget sekali karena selain tiba-tiba saja musuh besar itu memiliki senjata aneh,
Sebatang suling emas yang digerakkan menangkis dengan tenaga dahsyat, juga suling itu mengeluarkan suara melengking yang seolah-olah menusuk telinganya. Akan tetapi karena hati Chiang Bun sudah penuh kemarahan dan dendam, dia tidak peduli akan kenyataan itu dan dia pun sudah menggerakkan sepasang pedangnya lagi, menyerang dengan dahsyat. Terjadilah perkelahian sengit di atas perahu kecil itu. Po Kui Lok yang masih duduk di ujung perahu sambil memegang dayung, menjadi bingung melihat perkelahian seru di atas perahu kecil itu. Seperti juga Ganggananda, dia pun tidak tahu harus berbuat apa. Bedanya, kalau Ganggananda tidak tahu urusannya, dia sendiri sudah tahu dan karenanya tidak berani lancang mencampuri. Bukankah urusan antara suhengnya dan keluarga Suma adalah urusan pribadi? Perahu terguncang hebat dan dengan susah payah Kui Lok berusaha menahan dengan dayungnya agar perahu tidak sampai terguling. Tingkat kepandaian Chiang Bun pada waktu itu sungguh tak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Semenjak ayahnya sadar akan kekeliruannya, pendekar itu menggembleng Suma Hui dan Chiang Bun dengan tekun sehingga kedua orang anaknya itu memperoleh kemajuan pesat sekali. Akan tetapi, lawannya sekarang adalah Lau Tek Chiang yang bukan saja telah mengenal semua ilmu keluarga Pulau Es, akan tetapi di samping itu juga telah mewarisi ilmu-ilmu silat dari para datuk Ngo Okei melalui gurunya yang lain, yaitu Jaihua Xiao Okei. Apalagi setelah selama 3 tahun dia digembleng oleh orang-orang sakti Shichu dari Lembah Naga Siluman, tentu saja tingkat kepandaiannya masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Chiang Bun. Maka, biarpun Chiang Bun menggerakkan siang kiamnya dan menyerang dengan sengit, tetap saja Tek Chiang dapat menguasai keadaan. Dia mengenal jurus-jurus gerakan Siang Mo Kiam Hoat yang dimainkan Chiang Bun. Sebaliknya Chiang Bun sama sekali tidak mengenal ilmu serangan yang dimainkan dengan suling itu, yang penuh dengan totokan-totokan amat berbahaya. Dia terdesak hebat dan menjadi bingung. Betapapun juga, karena mereka berkelahi di atas perahu kecil yang terombang-ambing, tentu saja gerakan mereka tidak sempurna benar. Sebagian dari perhatian mereka dikerahkan untuk menjaga agar tubuh mereka jangan sampai terjungkal jatuh keluar perahu. Inilah sebabnya mengapa sampai sekian lamanya Tek Chiang yang lebih unggul belum juga mampu merobohkan Chiang Bun yang melawan dengan gigih. Karena maklum akan kelihayan lawan yang ternyata memiliki tenaga amat kuat dan dapat memainkan suling itu sedemikian aneh dan berbahaya, Chiang Bun memutar sepasang pedangnya untuk melindungi dirinya, 2 gulung sinar menyelimuti tubuhnya, merupakan perisai yang kokoh kuat dan sukar ditembus. Tek Chiang menjadi penasaran sekali. Dia tahu bahwa kalau mereka berkelahi di darat, tentu tidak akan begitu sukar baginya untuk merobohkan pemuda ini. Perahu yang terombang-ambing dan miring ke sana-sini itu sungguh membuat gerakannya amat sukar dan tidak leluasa, bahkan besar bahayanya dia akan terkena senjata lawan yang selain lebih panjang juga berjumlah 2 itu. Maka tiba-tiba dia lalu merendahkan tubuhnya, mengerahkan tenaga sakti Hawa Mokang, yaitu ilmu pukulan katak buduk yang dipelajarinya dari Jaihua Xiao Okei sebagai ilmu peninggalan mendiang Su Okei, orang keempat dari Imkan Ngo Okei. Arg! Suara yang menyerupai katak berkokok keluar dari perutnya dan tangan kirinya sudah mendorong ke depan, ke arah Chiang Bun. Serangkum angin pukulan dahsyat yang mengandung bau amis sekali menyambar. Chiang Bun terkejut bukan main. Dia maklum akan datangnya pukulan jahat. Cepat dia miringkan tubuh untuk mengelak sambil meloncat, akan tetapi karena perahu miring, dia terpeleset. Sebelum dia mampu mengatur keseimbangan tubuhnya, suling di tangan Tek Chiang meluncur. Chiang Bun masih dapat melihat sinar kuning emas menyambar pusarnya dan dalam keadaan miring hampir jatuh itu dia merendahkan tubuhnya agar suling tidak mengenai tempat berbahaya. Dia mengerahkan sinkang untuk menerima suling yang kini menyambar ke arah perutnya. Duh! Sinkang dari Pulau Es memang hebat, membuat tubuhnya kebal. Akan tetapi, totokan suling itu pun dahsyat sekali sehingga biarpun kulit perutnya tidak terluka, namun hawa pukulan kuat menembus dan mengguncangkan isi perut, membuat Chiang Bun menahan keluhannya karena rasa nyeri dan kepalanya pun pening. Sementara itu, kaki Tek Chiang masih menyusulkan tendangan. Buk! Biur! Tak dapat dicegah lagi, tubuh Chiang Bun terlempar keluar dari perahu dan menimpa air telaga. Hahaha, mampus engkau sekarang. Tek Chiang tertawa bergelak dan baru dia sadar bahwa dia telah membiarkan perasaannya meliar ketika dia melihat pandang mata Kui Lok terbelalak ditujukan kepadanya. Memang pemuda Kunlunpai itu terkejut dan ngeri melihat sikap Tek Chiang.
Dia pun mengenal pukulan keji tadi dan kini melihat sikap Tek Chiang demikian kejam tertawa-tawa buas, dia terheran sampai terbelalak. Tek Chiang sudah menguasai dirinya, maklum bahwa dia telah tanpa disengaja memperlihatkan perasaannya yang sesungguhnya, maka dia pun menghentikan tawanya, dan menarik napas panjang. Aih! Betapa tega hatiku melihat dia roboh. Pemuda itu lihai sekali dan tadi dia bersungguh-sungguh hendak membunuhku. Ucapan ini agaknya untuk membela diri mengapa dia tadi kelihatan kejam. Tiba-tiba dua orang itu terkejut bukan main. Perahu mereka tiba-tiba terguncang hebat dan miring, seperti ada yang membalikkannya dari bawah. Tentu saja Tek Chiang sama sekali tidak tahu bahwa biarpun sudah terkena pukulan dan tendangannya, namun Chiang Bun belum tewas dan begitu tubuhnya terlempar ke dalam air, pemuda ini bahkan menjadi semakin berbahaya. Dia tidak tahu bahwa Chiang Bun telah memiliki ilmu dalam air yang jarang tandingannya, berkat latihan yang diperolehnya dari keluarga di Pulau Nelayan. Bagaikan seekor ikan, walaupun sudah terluka, Chiang Bun dapat menyelam, menyimpan sepasang pedangnya dan kini dia berusaha menggulingkan perahu yang ditumpangi Tek Chiang dan kawannya. Kalau sampai Tek Chiang dapat terlempar ke air, dia yakin akan dapat membunuh musuh besar itu. Hei, apa ini? Tek Chiang berseru kaget dan mengatur keseimbangan tubuhnya. Ada yang hendak menggulingkan perahu. Kui Lok juga berseru kaget. Mereka melongok ke bawah dan melihat kepala Chiang Bun nongol. Dengan marah Tek Chiang lalu memukul ke arah kepala itu, akan tetapi kepala itu menyelam dan lenyap. Kemudian perahu terguncang lagi dan tiba-tiba ada pedang menembus dasar perahu yang tentu saja menjadi bocor. Air memasuki perahu dari bawah. Celaka! Perahu bocor, seru Tek Chiang dan tiba-tiba dia tersentak kaget ketika ada pedang menyambar dari luar perahu. Kiranya, dengan kecepatan seperti ikan berenang Chiang Bun sudah muncul lagi dan menyerangnya dari luar perahu. Tek Chiang cepat mengelak dan siap untuk melawan, akan tetapi tubuh Chiang Bun sudah lenyap menyelam lagi. Kini kembali terasa guncangan-guncangan dan perahu itu pun berlubang-lubang karena ditusuki dari bawah oleh Chiang Bun. Ah, iblis itu pandai bermain di air, kata pula Tek Chiang terbelalak kaget dan khawatir. Berbahaya. Kita harus pergi dari sini. Po Kui Lok juga berseru kaget melihat betapa dengan cepat air memasuki perahu yang hampir tenggelam. Blar! Kembali perahu yang hampir tenggelam itu terguncang hebat, membuat kedua orang muda itu terhuyung dan pada saat itu, sinar pedang menyambar pula, membabat ke arah kaki Tek Chiang. Pemuda ini cepat meloncat, akan tetapi pedang kedua menusuk dan biarpun dia mengelak pula, tetap saja ujung pedang menyerempet pahanya. Celananya robek berikut kulit paha dan darah pun mengucur deras. Tiba-tiba Po Kui Lok yang melihat bahaya, menyambar tubuh suhengnya yang pahanya terluka itu, membawanya melompat ke arah sebuah perahu lain yang datang mendekat. Perahu itu ditumpangi dua orang yang agaknya melihat keributan di situ menjadi tertarik. Terkejutlah mereka melihat betapa pemuda berpakaian hijau sambil memondong seorang pemuda lain yang terluka, tiba-tiba melompat ke perahu mereka. Bukan main hebatnya lompatan pemuda itu dan mereka mengeluarkan teriakan kaget ketika Kui Lok berhasil hinggap di atas perahu bersama suhengnya. Akan tetapi dengan mata terbelalak Tek Chiang dan Kui Lok melihat betapa Chiang Bun berenang dengan amat cepatnya menuju ke perahu itu. Bukan main cepatnya pemuda itu bergerak dalam air. Seperti seekor ikan saja. Ikan besar. Dua orang penumpang perahu yang masih belum hilang kagetnya itu pun kini melihat Chiang Bun dan mengira bahwa ada ikan besar hendak menyerang perahu mereka. Kini Po Kui Lok merasa khawatir dan dengan sendirinya dia pun harus melindungi dirinya. Kalau perahu terbalik, tentu dia pun menjadi korban. Dia merasa ngeri menyaksikan kehebatan gerakan pemuda tampan di dalam air itu sehingga dia tahu bahwa sekali mereka terjatuh ke air, tentu nyawa suhengnya tidak akan tertolong lagi. Maka dia lalu menyambar sebatang dayung dalam perahu itu dan secepat kilat dia menggerakkan dayungnya menyerang ketika pemuda yang berenang seperti ikan itu mendekati perahu. Chiang Bun sudah terluka. Perutnya terasa nyeri dan juga pahanya biru terkena tendangan Tek Chiang tadi. Akan tetapi dengan gigih dia menyerang terus, karena dia melihat satu-satunya kesempatan baginya untuk membalaskan semua sakit hati keluarganya terhadap iblis itu. Kalau dia mampu membuat Tek Chiang terlempar ke air, dia pasti akan dapat membunuhnya. Maka, ketika melihat betapa pemuda teman Tek Chiang membawa Tek Chiang meloncat ke perahu lain, dia pun mengejar.
Tak disangkanya pemuda teman iblis itu pun memiliki ginkang sedemikian baiknya sehingga dapat menolong Tek Chiang yang sudah terobek sedikit pahanya oleh pedangnya. Dan kini, tiba-tiba saja ada dayung menyambutnya dari atas perahu. Chiang Bun terpaksa mengangkat pedangnya menangkis. Terang! Tubuh Chiang Bun tenggelam dan dia terkejut sekali. Tenaga hantaman dayung itu bukan main kuatnya. Kiranya teman Tek Chiang itu pun memiliki kepandaian tinggi. Chiang Bun diam-diam mengeluh. Makin tipis harapannya kalau teman iblis itu kini membantu Tek Chiang. Dia muncul kembali dan kini bukan hanya sebuah dayung, melainkan ada 2 buah dayung panjang menyambutnya sehingga terpaksa dia menyelam kembali. Kiranya kini Tek Chiang juga memegang sebatang dayung panjang dan bersama dengan Kui Lok berjaga di kedua ujung perahu. Lekas dayung perahu ke tepi. Tek Chiang berkata kepada 2 orang penumpang perahu yang masih ketakutan itu. Mereka tidak membantah dan mendayung dengan dayung pendek. Sementara itu, Chiang Bun masih penasaran. Dia menyelam dan mencoba untuk menggulingkan perahu dari bawah. Akan tetapi selagi dia mengerahkan tenaga untuk menggulingkan perahu, dayung Tek Chiang menghantam punggungnya dengan cara diluncurkan. Ternyata Tek Chiang dapat melihat bayangan tubuhnya dalam air dan dari atas, iblis itu menusuknya dengan dayung yang mengenai punggungnya. Bu! Hantaman itu tidak terlalu kuat karena tenaga hantaman sudah dilawan air, akan tetapi karena tenaga Tek Chiang memang besar, tetap saja Chiang Bun merasa nyeri sekali pada punggungnya. Kembali ada rasa muak dan bau amis membuat kepalanya terasa pening. Dia tidak tahu bahwa yang paling hebat dideritanya adalah pukulan Hawa Mokang yang dilakukan Tek Chiang di atas perahu tadi. Pukulan itu tidak mengenai dengan tepat, akan tetapi karena perut Chiang Bun terkena sodokan suling, membuat isi perutnya terguncang sehingga hawa beracun pukulan Hawa Mokang yang hanya menyerempet itu pun dapat menerjang dan meracuninya. Menerima pukulan dengan dayung yang mengenai punggungnya itu membuat Chiang Bun merasa pening dan sejenak pandang matanya menjadi gelap. Antara sadar dan tidak sadar dia menggerakkan kaki tangannya menjauhi perahu karena kalau sampai dalam keadaan seperti itu dia diserang lagi, tentu dia akan celaka. Dia masih dalam keadaan setengah pingsan terapung ketika tiba-tiba ada 2 tangan yang kuat mencengkeram leher bajunya dan menariknya ke atas perahu. Dengan terengah-engah karena terlalu lama bertahan dalam air, Chiang Bun terguling ke dalam sebuah perahu kecil dan dengan pandang mata masih berkunang-kunang dia melihat wajah Ganggananda, sahabat barunya. Lega hatinya melihat sahabatnya ini dan kini dia pun dapat melepaskan pertahanannya untuk jatuh tak sadarkan diri lagi. Dalam keadaan seperti itu saja semua rasa nyeri dan kecewa lenyap dari dirinya. Ganggananda sejak tadi nonton perkelahian itu dan hatinya merasa amat khawatir ketika melihat Chiang Bun terlempar ke dalam air. Akan tetapi, dia pun terbelalak kagum melihat betapa Chiang Bun masih mampu membuat 2 orang lawan dalam perahu itu kebingungan dengan cara menyerang perahu dari bawah. Sungguh hebat sekali pemuda keturunan penghuni Pulau Es itu. Kiranya memiliki ilmu di dalam air yang hebat pula. Akan tetapi dia pun melihat betapa 2 orang dalam perahu yang menjadi musuh besar Chiang Bun itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka dapat menyelamatkan diri ke lain perahu, bahkan dapat memukul Chiang Bun dengan dayung. Tadinya dia merasa terkejut karena perahu itu didayung pergi dan tidak lagi nampak gerakan Chiang Bun dalam air. Celaka, pikirnya, agaknya Chiang Bun terkena pukulan dayung dan tenggelam ke dasar telaga. Ganggananda mendayung perahunya mendekat dan akhirnya dia melihat tubuh Chiang Bun bergerak-gerak lemah di bawah permukaan air. Cepat dia lalu mendekatinya dan meraihnya, berhasil menangkapnya dan menariknya ke dalam perahu. Kini Chiang Bun rebah di dalam perahu, tidak nampak dari jauh dan dia pun dengan pengerahan tenaga sinkang, cepat mendayung perahu ke tepi yang berlawanan dengan tempat di mana 2 orang musuh besar Chiang Bun tadi mendarat. Begitu mendarat, Ganggananda cepat memondong tubuh Chiang Bun dan meloncat ke darat. Dia sengaja mendarat di bagian yang sunyi, di mana tidak terdapat pelancong karena bagian itu penuh dengan batu-batu koral dan semak-semak belukar. Pemuda remaja ini pun bukan seorang bodoh. Sebaliknya, dia cerdik sekali dan dia dapat menduga bahwa tentu 2 orang musuh besar Chiang Bun itu tidak akan tinggal diam dan tentu mencurigai perahunya karena tadi mereka melihat Chiang Bun berperahu bersamanya. Maka dia pun mendarat di bagian yang berlawanan dan sunyi, dan begitu dia mendarat, dia memondong tubuh Chiang Bun yang masih pingsan itu dan melarikan diri. Ketika dia menoleh, benar saja dugaannya. 2 bayangan orang mengejarnya dan biarpun mereka masih jauh dan tidak dapat melihat wajah mereka,
Namun dia yakin bahwa mereka itu tentulah dua orang musuh besar tadi. Hal ini dapat diketahui betapa seorang di antara mereka terpincang-pincang. Memang dugaan Ganggananda itu benar. Begitu mendarat, Tek Chiang lalu mengobati lukanya sambil memperhatikan ke tengah telaga. Dia melihat perahu kecil di mana terdapat seorang pemuda remaja yang menjadi teman berperahu Chiang Bun tadi. Kini perahu itu meluncur cepat ke daratan yang berlawanan. Mencurigakan. Agaknya perahu itu membawa Chiang Bun. Mari kita mengejarnya. Dan tanpa memperdulikan pahanya yang terluka, Tek Chiang lalu lari memutari telaga untuk mengejar, dibayangi oleh Po Kui Lok yang mengerutkan alisnya karena hatinya sungguh merasa kurang enak melihat bahwa dia terlibat dalam permusuhan itu. Lihat, benar saja. Itu pemuda cilik memondong dan melarikannya. Mari cepat, teriak Tek Chiang ketika melihat perahu itu mendarat dan Ganggananda meloncat keluar sambil memondong tubuh Chiang Bun. Akan tetapi sekali ini, dua orang murid lembah naga siluman itu kecelik. Pemuda remaja itu ternyata dapat berlari luar biasa cepatnya sehingga biarpun mereka sudah mengerahkan tenaga, pemuda remaja yang memondong Chiang Bun itu sebentar saja sudah berlari jauh seperti terbang cepatnya. Tek Chiang membanting-banting kakinya yang tidak sakit ketika melihat pemuda itu lenyap. Kalau saja kakiku tidak terluka, tentu aku akan dapat menyusulnya. Akan tetapi Po Kui Lok menggelengkan kepalanya. Su Heng, apakah engkau tidak melihat kehebatan itu? Pemuda remaja itu memiliki ginkang yang amat luar biasa, dan aku hampir percaya bahwa kepandaiannya dalam hal ginkang dan berlari cepat, lebih lihai daripada suhu Chu Sengbu sendiri. Tek Chiang cemberut, walaupun diam-diam dia juga terkejut menyaksikan kehebatan pemuda remaja itu yang ternyata dapat berlari sedemikian cepatnya walaupun memondong tubuh orang yang jelas lebih berat daripada tubuh pemuda itu sendiri. Dengan uring-uringan Tek Chiang terpaksa kembali ke rumah penginapan bersama sahabat atau sutenya itu, untuk mengobati luka di pahanya yang pecah kembali karena dipakai berlari cepat tadi. Kalau kakiku sudah sembuh, aku harus dapat mencari keparat itu untuk membuat perhitungan. Dia mengomel di dalam kamar ketika mengobati lukanya. Sejak tadi Po Kui Lok mengerutkan alisnya. Su Heng, aku tidak ingin mencampuri urusan pribadimu, dan aku pun tidak ingin memberi pendapat karena sesungguhnya hal itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan diriku. Mungkin saja keluarga Pulau Es memang congkak dan tinggi hati, akan tetapi hal itu pun tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Kepada mereka aku tidak mempunyai dendam, tidak ada urusan apa-apa antara aku dan mereka. Maka, aku tidak ingin terbawa-bawa dalam urusan pribadimu, Su Heng. Sute, lupakah engkau bahwa Suma Cheng Liong adalah murid Hek I Moong, seperti yang kau ceritakan itu? Tidakkah sepatutnya engkau memusuhi keluarga Suma mengingat bahwa Cheng Liong juga musuhmu? Kui Lok menggeleng kepalanya. Seperti sudah kuceritakan kepadamu, Su Heng. Mendiang guruku, Yang I Chin Jin, tewas di tangan Hek I Moong dan kepada Raja Iblis itu sajalah aku mendendam dan aku bersumpah di depan mayat Suhu untuk membalas kematiannya. Dan aku telah berhasil membunuh Hek I Moong. Suma Cheng Liong, biarpun murid iblis itu, tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Kecuali kalau dia hendak membalaskan kematian Hek I Moong kepadaku, tentu saja akan kulawan. Sementara ini, aku menganggap urusanku dengan Hek I Moong sudah habis dan aku tidak ingin bermusuhan dengan Suma Cheng Liong. Akan tetapi, selama keluarga itu masih ada, mereka akan selalu memusuhiku. Mengapa begitu, Su Heng? Seperti sudah kuceritakan, Suma Qianli merasa menyesal telah mengambil aku sebagai mantu. Dia tentu hendak menjodohkan putrinya dengan orang lain, kabarnya dia telah memilih calon mantu yang dianggapnya sederajat, yaitu Jenderal Muda Cao Chin Liong di Kota Raja. Jenderal gagah perkasa yang terkenal itu, putra pendekar naga gurun pasir, seru Kui Lok terbelalak karena pemuda ini pernah mendengar akan kehebatan jenderal muda ini. Tek Chiang mengangguk dan tersenyum kecut. Benar, keluarga itu menganggap bahwa Suma Hui, isteriku itu, lebih cocok menjadi istri jenderal muda itu yang juga jatuh cinta kepada isteriku. Akan tetapi, karena perkawinan antara kami sudah disaksikan oleh banyak tokoh Kang Ou, mana mungkin Suma Hui menikah dengan orang lain kalau aku masih hidup. Karena itulah, keluarga Suma menginginkan aku mati. Engkau sudah melihat sendiri betapa ganasnya adik isteriku tadi menyerangku. Begitu jahatkah mereka? Kui Lok mengerutkan alisnya dan hatinya merasa amat ragu.
Keluarga Suma dari Pulau Es terkenal sebagai keluarga sakti yang berjiwa besar, bahkan siapakah tidak mengenal nama-nama hebat seperti Putri Nirahai, Putri Milana, pendekar siluman kecil Sumakian Bu dan lain-lainnya itu? Sute, kalau tidak mengalaminya sendiri tentu tidak percaya. Akan tetapi, kalau orang sudah tergila-gila akan kedudukan dan derajat, tentu mampu berbuat kejam. Aku dianggap penghalang kebahagiaan mereka, tentu saja mereka berdaya upaya agar aku lenyap dari muka bumi. Tidak, aku tidak mau mati konyol. Aku harus mendahului mereka, dan pertama-tama Suma Ciangbun yang sudah menyerangku tadi akan kucari dan kubunuh. Aku tidak akan mencampuri urusan pribadimu, Su Heng, akan tetapi harap kau ingat pesan Suhu. Kita bertugas untuk pergi ke puncak Bukit Nelayan, mencari dan menantang Kam Hong sebagai wakil Suhu, wakil lembah naga siluman untuk mengadu ilmu dengan keluarga suling emas. Itu pun bukan urusan pribadi kita, Sute. Kui Lok memandang Su Hengnya dengan mata terbelalak. Bagaimana engkau dapat berkata demikian, Su Heng? Kita tahu bahwa para suhu di lembah naga siluman mengambil kita sebagai murid, bukan hanya untuk mewarisi ilmu keluarga Chu, akan tetapi juga untuk mewakili lembah naga siluman dalam menghadapi satu-satunya musuh atau saingan keluarga Chu, yaitu pendekar suling emas Kam Hong di puncak Bukit Nelayan. Melihat ketegasan sikap Kui Lok, Tek Chiang merasa tidak enak kalau mengingkari hal itu. Memang para suhu di lembah naga siluman sudah menekankan hal itu dan kini pun mereka diserahi tugas mewakili para suhu itu untuk menghadapi Kam Hong. Mengingkarinya berarti akan merupakan kemurtadan dan dia tentu akan dihadapi oleh Kui Lok dan keluarga Chu sebagai musuh pula. Sungguh tidak enak. Musuh-musuhnya sudah terlalu banyak dan mereka semua sakti, kalau ditambah lagi dengan keluarga Chu, sungguh berbahaya. Baiklah, Sute. Aku terpaksa membiarkan Ciangbun pergi. Mari kuturuti kehendakmu, kita pergi ke puncak Bukit Nelayan. Akan tetapi setelah itu, maukah engkau berjanji untuk membantuku? Su Heng, urusan pribadimu seharusnya kau hadapi sendiri. Jangan kau melibatkan aku dalam urusan pribadimu. Akan tetapi kalau aku melihat engkau terancam bahaya, tentu aku akan turun tangan melindungi dan membantumu. Hal itu wajar, bukan? Tek Chiang tidak berani terlalu banyak cakap lagi. Dia khawatir kalau sutenya ini mencurigainya dan dapat melihat rahasia di balik semua sikapnya. Dia tidak tahu bahwa memang Kui Lok sudah menjadi heran dan mulai menaruh curiga. Hari itu juga mereka meninggalkan kota raja, melanjutkan perjalanan menuju ke pegunungan Tai Hang Sun untuk mencari pendekar Kam Hong sebagai wakil keluarga Chu di lembah naga siluman. Di mana aku? Ciangbun membuka mata dan mengeluh. Tenanglah, Ciangbun, tenanglah. Engkau berada di rumah Gu Xinshi, seorang tabib kenamaan di kota raja. Oh. Ciangbun teringat dan meraba dadanya. Dadanya terasa sesak dan perutnya mual. Muak rasanya bau amis itu dan dia menahan diri agar tidak muntah. Ganggananda duduk di dekatnya dan dia rebah di atas pembaringan. Bagaimana rasanya, Ciangbun? Tanya pemuda remaja itu dengan nada suara khawatir. Ciangbun teringat, memandang wajah tampan itu dan memaksa senyum. Nanda, engkau seorang sahabat baru akan tetapi ternyata engkau telah menyelamatkan nyawaku. Aku berhutang nyawa padamu, adik Nanda. Sudahlah, tidak perlu bicara tentang hutang piutang. Yang penting sekarang ini menyembuhkanmu dari luka dalam penuh hawa beracun itu. Hawa beracun? Di tubuhku? Aku merasa dada sebelah kanan kadang-kadang panas kadang-kadang dingin dan ada rasa muak, bau amis. Itulah. Menurut Gu Xinshi, engkau terkena pukulan beracun yang amat berbahaya. Mana dia sekarang? Dia sedang mengundang seorang Huishio tua ahli racun untuk datang memeriksamu. Ciangbun merasa heran. Dia juga pernah mendengar nama Gu Xinshi sebagai seorang tabib yang pandai, bahkan kabarnya kadang-kadang dipanggil ke istana kaisar untuk memberi pengobatan dan pemeriksaan. Bagaimana kini tabib itu demikian memperhatikan dia, bahkan mengundang seorang ahli untuk memeriksanya? Nanda, apakah engkau mengenal baik tabib itu sehingga dia mau memperhatikan aku seperti ini? Ganggananda tersenyum dan jantung Ciangbun berdebar keras. Dia terpaksa membuang muka karena senyum pemuda remaja itu seperti mencengkeram jantungnya dan membuatnya merasa aneh. Dia teringat bahwa beginilah perasaannya ketika dahulu dia dicium oleh Liu Li Xiang ketika pemuda itu mengajarnya menolong orang yang tenggelam atau kecelakaan di air.
Ciang Bun, aku bingung ketika membawamu ke darat. Engkau pingsan terus dan segala usahaku untuk menyadarkanmu gagal. Terpaksa kau kubawa ke sini dan karena aku tahu bahwa seorang tabib terkenal tidak sembarangan mau mencurahkan perhatian kepada orang biasa, aku pun lalu berkata bahwa engkau adalah seorang anggota keluarga Suma dari Pulau Es. Benar saja dugaanku, mendengar ini dia tergopoh-gopoh memeriksamu dengan teliti, kemudian bahkan keluar untuk mengundang seorang Huesio kenalannya yang ahli tentang pukulan beracun. Ah! Berapa lama aku pingsan? 2 hari 2 malam. Baru sekarang siuman, itu pun setelah diberi obat tusuk jarum dan macam-macam oleh Gu Xinshi. Nah, menurut pesan Gu Xinshi, kalau engkau sudah sadar, aku harus menyuapimu dengan bubur encer ini. Makanlah. Dan Ganggananda lalu menyuapkan sesendok bubur. Biar ku makan sendiri. Ciang Bun hendak bangun, akan tetapi kepalanya seperti terputar-putar rasanya sehingga dia harus memejamkan mata kembali dan terpaksa merebahkan diri lagi. Nah, jangan rewel, biar ku suapkan. Makanlah. Baru habis beberapa suap, Ciang Bun tidak mau lagi. Rasanya semakin mual dan hendak muntah. Tiba-tiba seorang kakek masuk ke dalam kamar itu. Ciang Bun memandang dengan mata yang agak kabur. Seorang kakek berpakaian sastrawan yang tubuhnya jangkung kurus dan melihat pakaiannya dia dapat menduga bahwa kakek ini tentu Gu Xinshi. Orang kedua adalah seorang Huesio gendut yang mukanya riang dan selalu tersenyum, matanya lebar dan tajam. Inikah Suma Taihiap yang terkena pukulan beracun, kata Huesio itu. Ah, untung Taihiap memiliki tubuh yang kuat. Mudah-mudahan Pinceng dapat menemukan racun apa yang telah dipergunakan orang untuk memukul Taihiap sehingga sahabatku ini dapat memberikan obatnya yang tepat. Terima kasih, Lo Cianbue, kata Ciang Bun. Huesio itu lalu membuka baju Ciang Bun, dibantu oleh Ganggananda dan dia lalu memeriksa seluruh tubuh Ciang Bun bagian atas, memijat sana-sini, menepuk sana-sini dan berkali-kali dia menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Taihiap, bagaimana rasanya kalau sebelah sini kutekan seperti ini? Dan Huesio itu menekan dada kanan. Ciang Bun menggigit bibirnya. Rasanya perih dan panas. Dan Taihiap mencium sesuatu? Amis. Mau muntah. Omitohut. Tak salah lagi, Taihiap terkena pukulan yang mengandung hawa racun katak buduk. Apakah itu? Aku belum pernah mendengarnya, dan apa obatnya? Huesio itu menggeleng kepala. Masih untung bahwa seperti menurut ceritamu tadi, Xinshi, Suma Taihiap diselamatkan oleh sahabatnya yang membawanya ke sini. Terlambat akan celaka. Dan kalau dalam waktu 3 hari dia tidak memperoleh obatnya yang tepat, kurasa tidak akan ada obat yang dapat menolongnya lagi. Apakah obat itu? Dan di mana bisa kudapatkan? Ganggananda bertanya dengan lantang dan tak sabar. Obatnya hanya terdapat di tepi sungai Huangho, akan tetapi pernah Pinceng melihat katak buduk hitam di dalam rawa di sebelah utara kota raja yang serupa dengan katak-katak di sungai Huangho itu. Katak buduk berkulit hitam yang matanya merah. Nah, kalau bisa didapatkan belasan ekor saja anak katak buduk itu, tentu Suma Taihiap ini akan dapat disembuhkan dari pengaruh racun pukulan Hao Amokang. Biar aku pergi mencarinya. Tunjukkan dan gambarkan di mana rawa itu, Lo Cianbue, kata Ganggananda. Huesio itu memandang wajah pemuda remaja itu dan menarik napas panjang. Omitohut, Anda seorang pemuda yang baik sekali dan amat setia kawan. Akan tetapi, rawa itu terlalu jauh. Dengan menunggang kuda yang paling cepat pun, belum tentu akan dapat dilakukan pulang pergi selama 3 hari. Belum lagi waktu mencari anak katak itu. Tapi aku dapat melakukannya, Lo Cianbue, kata Ganggananda penuh semangat. Gu Xinshi menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya yang putih jarang. Bagaimana caranya, orang muda? Apa yang dapat berlari lebih cepat daripada seekor kuda yang baik? Aku dapat, Xinshi. Lariku lebih cepat dari kuda. Lekas gambarkan di mana rawa itu dan bagaimana aku harus mencari anak-anak katak itu dan aku akan segera lari ke sana. 2 orang kakek itu saling pandang dan menggerakkan pundak seolah-olah tidak percaya kepada Ganggananda akan tetapi karena tidak ada jalan lain, si Huesio lalu menggambarkan di mana letak rawa-rawa di sebelah utara di luar tembok kota raja itu. Ternyata tempat itu memang amat jauh, naik turun gunung dan sudah dekat dengan tembok besar.
Setelah memperoleh keterangan lengkap, Ganggananda merenggut buntalan pakaiannya. Aku pergi sekarang juga. Kau tunggulah aku, Chiang Bun. Dan sekali berkelebat, pemuda itu pun lenyap dari dalam ruangan itu. Mereka semua hanya melihat bayangan berkelebat lenyap seolah-olah pemuda itu dapat menghilang dan merubah dirinya menjadi asap. Saking heran dan kagumnya, dua orang kakek itu lari ke jendela, membuka daun jendela dan memandang keluar. Dan mereka melihat sebuah titik hitam bergerak cepat jauh di depan dan sebentar saja lenyap. Mereka kembali saling pandang dan Huishio itu berbisik. Xinshi, hebat sekali orang muda itu, dan makin percayalah aku bahwa pendekar yang terluka itu memang benar keturunan para pendekar Pulau Es. Sementara itu, Ganggananda berlari cepat. Tidak mengherankan kalau dia dapat berlari secepat itu karena Ganggananda ini, seperti para pembaca tentu sudah dapat menduganya, adalah Gangga Dewi atau Wan Hongwei, putri dari Wan Tek Hoat dan Shanti Dewi. Dara yang kini sudah berusia 17 tahun ini memang suka sekali berkelana. Sudah sering ia meninggalkan Butan, menjelajahi hutan-hutan dan pegunungan di sekitarnya sehingga kadang-kadang orang tuanya menjadi gelisah dan mencari-carinya. Akan tetapi kesukaannya ini tidak pernah berkurang dan akhirnya, jalan satu-satunya untuk menenteramkan hati mereka, ayah dan ibu ini lalu menggembleng putri mereka, menurunkan semua ilmu mereka agar putri mereka menjadi seorang gadis yang tangguh dan cukup kuat untuk menjadi bekal pembela diri dalam perantauannya. Wan Tek Hoat pendekar sakti yang di waktu mudanya pernah mempunyai julukan si jari maut mengajarkan ilmu-ilmu silatnya yang tinggi. Juga Shanti Dewi mengajarkan ilmu ginkangnya yang hebat, yang dahulu dipelajarinya dari Bu Engkwi Owianfi. Setelah menguasai banyak ilmu, Gangga Dewi atau Wan Hongwei pergi berangkat merantau menuju dunia timur, Tiongkok, yaitu negara tempat asal ayahnya. Sejak usia belasan tahun, ketika mulai gemar merantau, Hongwei suka menyamar sebagai pria dan ia memakai nama Ganggananda. Hal ini pun dianjurkan oleh orang tuanya yang berpendapat bahwa sebagai pria, tentu putri mereka tidak terlalu banyak menghadapi gangguan di waktu melakukan perjalanan seorang diri. Dari seorang kakek pemain sandiwara di Istana Raja Butan, Hongwei juga mempelajari cara berhias dan menyamar sebagai pria sehingga ia dapat membuat kulit mukanya nampak kasar, bahkan ia dapat menambah alisnya menjadi tebal dengan alis tempelan namun sama sekali tidak kentara kepalsuannya. Demikianlah, dengan bekal semua kepandaian ini, Dara yang sejak kecil digembleng Bu, ilmu silat, dan Bun, ilmu sastra, oleh orang tuanya itu, berangkat merantau sampai ia bertemu dengan Chiang Bun. Selain dibekali kepandaian, juga ia fasih berbahasa Han walaupun agak asing terdengarnya, dan ia pun sudah banyak mendengar cerita ayah ibunya tentang para tokoh dunia persilatan, baik para pendekar maupun para datuk sesat. Hal ini perlu diketahui agar ia dapat bersikap hati-hati kalau bertemu dengan para tokoh itu. Raja Butan sendiri dan para pembesar tadinya merasa tidak setuju dan tidak rela melihat Hongwei yang mereka sayang itu, sebagai seorang gadis dewasa, pergi merantau sendiri sejauh itu. Akan tetapi, Shanti Dewi dan Tek Hoat menenangkan hati mereka. Shanti Dewi mengingatkan bahwa ia sendiri di waktu masih gadisnya juga meninggalkan Butan dan merantau ke timur. Adapun Tek Hoat sendiri adalah seorang pendekar yang suka merantau, tentu saja tidak berkeberatan akan kesukaan putrinya. Di samping itu, bagaimana akan dapat mencegah kehendak Hongwei? Anak ini memiliki kekerasan hati melebihi ibunya, tidak mungkin kehendaknya dihalangi. Tidak mungkin merantainya di rumah. Kalau dihalangi tentu gadis itu malah akan minggat dan hal ini jauh lebih buruk daripada kalau gadis itu berangkat merantau dengan restu orang tuanya. Biarpun demikian, diam-diam Raja Butan mengutus beberapa orang pengawal pilihan untuk membayangi dan melindungi gadis itu. Sialnya, tidak ada seorang pun di antara para pengawal itu yang mampu menandingi kecepatan lari Hongwei sehingga dalam waktu beberapa hari saja mereka sudah kehilangan jejaknya dan tertinggal jauh. Terpaksa mereka melanjutkan perjalanan ke timur dan mencari-cari karena mereka tidak tahu kemana tujuan perjalanan gadis itu. Demikianlah, dengan menyamar sebagai pria, Hongwei tiba di kota raja. Ia merasa gembira sekali melihat kota raja yang besar, megah dan indah itu, jauh lebih besar dan lebih indah daripada kota Raja Butan. Ketika ia bertemu dengan Suma Chiang Bun, ada sesuatu pada diri pemuda itu yang menarik perhatiannya.
Baru Dara ini mengerti bahwa ada suatu persamaan atau kemiripan pada diri pemuda ini dengan Cheng Liong sehingga menarik perhatiannya ketika ia mendengar bahwa Chiang Bun adalah saudara sepupu Cheng Liong. Mendengar bahwa Suma Chiang Bun ini saudara sepupu Cheng Liong, hatinya merasa hangat dan tertarik. Bagaimanapun, ada hubungan akrab antara ibunya dan keluarga Pulau Es sehingga ia merasa seperti bertemu sahabat lama atau sanak keluarga ketika berjumpa dengan Chiang Bun. Kini ia mengerahkan semua tenaga dan ilmunya berlari cepat untuk menyelamatkan nyawa pemuda itu. Ia harus dapat mencari dan menemukan kata-kata buduk hitam dalam waktu 3 hari. Kalau ia berlari cepat, menurut perhitungannya setelah mendengar penjelasan Huishio ahli racun, dalam waktu sehari tentu ia akan dapat tiba di rawa yang dimaksudkan itu. Ia harus dapat menemukan obat itu. Ngeri ia membayangkan betapa pemuda yang tampan pendiam dan halus lagi gagah perkasa dan pandai bersajak itu akan mati konyol keracunan. Ilmu berlari cepat Zhou Sang Hui Teng, terbang di atas rumput, dari Wan Hongwei memang hebat sekali. Tubuhnya ringan dan ia dapat berlari bagaikan terbang saja, dan dalam waktu sehari lebih, hanya berhenti untuk makan roti bekal dan minum air, ia telah tiba di tepi rawa. Akan tetapi, hari telah malam dan cuaca gelap sekali. Tak mungkin dapat mencari katak buduk pada waktu malam gelap itu. Menurut keterangan Huishio ahli racun, katak-katak buduk hitam itu berkeliaran di waktu malam mencari mangsa. Berbeda dari katak-katak biasa yang makan serangga biasa seperti semut, nyamuk dan sebagainya, katak buduk hitam mencari makanan serangga berbisa dan suka sekali makan binatang berbisa seperti kelabang, kalajengking, bahkan ular-ular kecil yang berbisa. Hebatnya, katak ini tidak takut terhadap ular besar. Menurut Huishio itu, sukar menangkap anak-anak katak di waktu malam karena selain katak-katak besar itu berkeliaran, juga berbahaya menangkap katak besar. Anak-anaknya di waktu malam bersembunyi di dalam guha-guha kecil atau celah-celah batu, sukar ditemukan. Waktu yang tepat untuk menangkap adalah pada pagi hari di waktu induk-induk katak memberi makan anak-anaknya di tepi rawa dan memberinya makanan yang dimuntahkan dari perutnya. Karena itulah, Hongwei lalu mencari tempat yang kering dan enak untuk melewatkan malam, tak jauh dari rawa itu. Ia mengumpulkan rumput kering, menumpuknya di bawah sebatang pohon. Kemudian ia mencari kayu kering dan membuat api unggun, bukan untuk melawan dingin karena tubuhnya yang terlatih itu mampu menahan hawa dingin maupun panas, melainkan untuk mengusir nyamuk. Memang ia dapat melindungi tubuhnya dari gigitan nyamuk, akan tetapi bunyi nyamuk di sekitar telinga sungguh amat mengganggu dan membuatnya tidak dapat mengaso enak. Api unggun akan membuat nyamuk-nyamuk itu menjauhkan diri karena panas dan asap. Akan tetapi, baru saja api unggun itu jadi, tiba-tiba ada angin menyambar kuat dan nyala api itu padam. Padamnya api membuat bara api pada kayu-kayu itu mengeluarkan asap yang memedihkan mata. Akan tetapi Hongwei maklum bahwa angin yang menyambar tadi bukanlah angin biasa, melainkan angin pukulan yang datangnya dari arah kiri, maka ia terkejut sekali dan cepat meloncat ke arah tempat itu. Dan benar saja, di dalam cuaca remang-remang yang hanya diterangi oleh jutaan bintang di langit, ia melihat sesosok tubuh seorang wanita tua yang agak bongkok. "Engkaukah yang tadi memadamkan api unggunku?" tanya Hongwei ragu-ragu karena ia tidak tahu pasti apakah benar nenek bongkok ini yang memadamkan api dari jauh menggunakan angin pukulannya. Nenek itu agaknya melihat kelincahan Hongwei ketika meloncat, maka ia pun berkata dengan suara membela diri. "Api itu akan menakutkan ular dan katak." Disebutnya katak membuat hati Dara ini tertarik sekali. Ia mendekat, namun sikapnya waspada dan ternyata nenek itu menyembunyikan sebuah tank, lampu minyak, yang tertutup kertas tipis merah sehingga lampu itu mengeluarkan cahaya kemerahan yang cukup menerangi wajah nenek itu ketika ia mengeluarkan lampu dari balik tubuhnya. Kini Hongwei dapat melihat bahwa biarpun tubuhnya agak bongkok, ternyata wajah nenek ini menunjukkan tanda-tanda bahwa dahulu di waktu muda ia tentu memiliki wajah yang cantik. Juga pakaiannya bersih dan rapi, rambutnya disisir rapi. "Nenek yang baik, apa maksudmu dengan ular dan katak?" "Hai Hik," nenek itu terkekeh. "Engkau melakukan perjalanan seorang diri dan berani tidur di tepi rawa, tentu engkau seorang pemuda yang memiliki kepandaian lumayan. Akan tetapi pernahkah engkau melihat betapa ular besar dibunuh seekor katak? Aku sedang mengintai seekor ular besar dan tiba-tiba engkau di sini membuat api unggun. Tentu saja ular dan kataknya akan ketakutan dan mana mungkin aku dapat menangkap ular itu?"
Ah, maafkan aku, Nek. Aku ingin sekali melihat engkau menangkap ular. Hati Hongwei tertarik sekali karena ia dapat menduga bahwa nenek ini tentulah seorang Kang Ou yang aneh dan berkepandaian tinggi. Hal ini terbukti dari keanehan sikap, bicara dan perbuatannya seperti ketika ia memadamkan api unggun tadi. Kau mau nonton? Hehe, boleh sekali. Mari ikut aku. Nenek itu membalikkan tubuhnya dan berjalan berindap-indap. Hongwei yang merasa tertarik sekali segera mendekati dan berjalan di dekat nenek itu. Engkau melarang aku membuat api unggun, akan tetapi engkau sendiri membawa lentera. Apakah sinar lenteramu itu tidak akan menakutkan ular dan katak? Hehehe, lentera ini merah, tidak akan menakutkan mereka. Pest. Sekarang diamlah. Nenek itu mendekati batu-batu besar di mana terdapat celah-celah dan ia mengeluarkan sebuah kantung hitam dari punggungnya, di mana tergantung buntalan besar. Kantong ini bergerak-gerak, tanda bahwa di dalamnya terdapat sesuatu yang bernyawa. Ketika nenek itu meneteskan arak dari sebuah guci ke mulut kantong hitam, terdengarlah bunyi, kok-kok-kok, keras sekali sehingga mengejutkan hati Hongwei. Akan tetapi karena nenek ini sudah memberitahu agar diam, Hongwei tidak berani membuka mulut, hanya memandang penuh perhatian. Ia menunjukkan pandang matanya ke arah mata nenek itu memandang, yaitu ke arah sebuah celah besar di antara batu-batu hitam. Dan tiba-tiba saja terdengar bunyi berdesis, mula-mula perlahan, makin lama makin nyaring dan akhirnya dari celah-celah batu itu tersembul keluar sebuah kepala ular yang besarnya sekepalan tangan. Kembali nenek itu meneteskan arak dan kembali terdengar suara, kok-kok-kok, berkali-kali. Agaknya suara inilah yang menarik perhatian ular itu. Binatang itu kini keluar dari dalam celah batu dan ternyata tubuhnya sebesar betis orang dan panjangnya ada 6-7 kaki. Seekor ular kembang yang besar dan agaknya lapar. Dengan tangan kanannya, nenek itu memungut sebuah batu dan sekali tangan terayun, batu itu meluncur dan memasuki celah tadi, menutupnya. Bidikannya demikian tepat sehingga kembali Hongwei menyadari bahwa nenek ini memang lihai. Dan kini nenek itu membuka mulut kantong hitam dan melemparkan isinya ke arah sang ular. Kiranya isi kantong itu adalah seekor katak buduk hitam yang besarnya 3-4 kali katak biasa. Akan tetapi dibandingkan dengan ular itu, katak ini tentu saja amat kecil dan sekali caplok tentu ular itu akan dapat melahapnya. Lemparan nenek itu tepat pula. Katak terlempar dan terbanting ke atas kepala ular, membuat kedua binatang itu terkejut dan segera bersiap siaga ketika saling berhadapan. Agaknya sang ular menganggap bahwa ia memperoleh mangsa, sebaliknya katak itu merasa berhadapan dengan seekor binatang yang menjadi musuh besarnya. Hongwei semakin tertarik. Ia tahu bahwa katak adalah satu di antara binatang yang menjadi makanan ular. Akan tetapi ia sudah mendengar dari Hueshio itu bahwa katak buduk hitam demikian berbahaya dan lihainya sehingga berani melawan seekor ular besar. Agaknya kini secara kebetulan ia akan menyaksikan pertunjukan yang tak masuk akal itu. Ular itu memandang dengan mata beringas, mengangkat kepalanya dan mendesis-desis. Agaknya marah melihat sikap katak yang menantang. Memang katak itu menantang, tubuhnya merendah, perutnya menempel tanah dan dari lehernya keluar bunyi, kok-kok-kok, nyaring sekali. Semua ini dapat dilihat jelas oleh Hongwei, di bawah cahaya lentera merah yang agaknya tidak mengganggu kedua ekor binatang yang sedang berlagak itu. Tiba-tiba ular itu menyerang. Kepala yang diangkat itu bergerak meluncur ke depan dengan moncong terbuka, siap mencaplok. Akan tetapi katak itu pun tiba-tiba menggunakan kaki belakangnya yang besar dan kuat itu, menggenjot tubuhnya menubruk ke depan, menyambut kepala ular dari samping dengan tak kalah cepat dan kuatnya. Plak! Tubuh bagian atas ular itu terpental dan ular itu kembali mengangkat kepala dan leher, menggoyang-goyang kepala seperti mengusir rasa pening. Lalu ia mendesis dan menyerang lagi. Kepalanya meluncur ke depan dengan moncong dibuka lebar hendak mencaplok ke arah katak. Katak itu meloncat ke samping mengelak dan tiba-tiba saja ia sudah melompat ke atas kepala ular itu dan menggigitnya. Bagus! Ganggananda memuji kagum. Akan tetapi ketika ular itu menggerak-gerakkan kepala untuk melepaskan diri dari terkaman katak tanpa hasil, ia menggerakkan ekornya menghantam dari atas ke arah katak di kepalanya. Katak itu amat cekatan dan cerdik sekali, cepat mengelak dengan lompatan ke bawah. Tar! Ekor ular itu melecut kepalanya sendiri.
Kepalanya sudah terluka oleh gigitan katak, kini masih dicambuknya sendiri membuat binatang itu merasa kesakitan dan semakin marah. Ia pun menyerang lagi dengan ganasnya. Serangan ini disambut oleh katak buduk hitam dengan suara, kok-kok-kok, dari mulutnya dan keluarlah uap hitam disemburkan ke depan. Agaknya sang ular kebal terhadap racun katak, akan tetapi matanya terkena uap hitam, menjadi nyeri dan ia pun menggoyang kepala dengan gelisah. Kesempatan ini dipergunakan oleh katak hitam untuk meloncat dan menerkam lagi kepala ular, menggigit tengkuk yang agaknya menjadi sumber kekuatan ular. Ular itu mencoba untuk melepaskan diri dari gigitan. Akan tetapi tenaganya semakin lemah dan tubuhnya berkelojotan. Tiba-tiba nenek itu menggerakkan tangannya dan kantong hitamnya sudah menubruk katak dan kepala ular. Sekali tangan kirinya dibacokkan miring ke arah leher ular, terdengar suara keras dan leher itu pun hancur dan putus. Dan kini kepala ular dan katak itu sudah masuk kantong yang mulutnya cepat diikatnya kembali. Katak buduk hitam bergerak-gerak di dalam kantong, lalu terdengar suara katak berkokok disusul suara berkerotokan seolah-olah katak itu sedang menggerogoti tulang kepala ular. Ganggananda bergidik ngeri. Nenek itu menyimpan kantongnya dalam buntalan, lalu menusuk ekor bangkai ular dengan kayu yang ditancapkan pada akar pohon. Direntangnya bangkai itu dan ia pun merobek perut ular menggunakan kuku jari telunjuknya dan semua isi perut ular itu pun dikeluarkan. Ganggananda memandang heran. Nenek itu mengangkat muka memandang dan terkekeh. Apakah engkau tidak merasa lapar, orang muda? Kalau lapar mengapa, Nek? Tanya Ganggananda tertegun mendengar pertanyaan aneh itu. Hai hik, orang muda yang bodoh. Ular ini adalah ular kembang. Dagingnya gurih dan manis, pula menguatkan otot-otot kaki, berguna bagi perantau-perantau seperti kita yang suka berjalan kaki dan melakukan perjalanan jauh. Nah, sekarang buatlah api unggun, biar kupanggang daging ini dan nanti kita makan sambil bercakap-cakap. Ganggananda dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan seorang nenek yang luar biasa dan berilmu tinggi, dan yang dia yakin tentu tahu banyak tentang katak buduk hitam yang amat dibutuhkan itu. Maka dia pun tidak mau membantah. Nenek ini harus dibaiki, pikirnya dan tentu dia dapat mengharapkan bantuan nenek ini untuk memperoleh obat bagi Ciang Bun. Segera dia membuat api unggun yang cukup besar, bahkan membantu nenek itu ketika mulai memanggang daging ular yang sudah dikuliti dan dipotong-potong itu. Ternyata dagingnya putih bersih dan ketika dipanggang terciumlah bau sedap, apalagi karena nenek itu agaknya sudah membawa bekal bumbu. Terciumlah bawang dan garam yang membuat daging itu berbau sedap. Ketika nenek itu mengajak Ganggananda makan, gadis yang menyamar pemuda ini pun tidak menolak. Dan ternyata bahwa memang daging ular panggang itu lezat sekali. Nenek itu pun mengeluarkan seguci arak sehingga lengkaplah kini hidangan mereka. Tanpa banyak cakap mereka makan dan nenek itu lahap sekali. Daging panggang itu diganyangnya panas-panas. Setelah daging ular itu habis, barulah nenek itu bicara. Orang muda, engkau seorang diri saja di tempat sunyi yang amat berbahaya ini, sebetulnya bermaksud apakah? Nenek yang baik, memang ada kepentingan yang amat mendesak sehingga aku berada di tepi rawa ini, dan pertemuanku denganmu ini sungguh menggembirakan karena aku yakin bahwa engkau akan dapat membantuku sehingga aku akan berhasil dalam tugasku. Nenek itu mengerutkan alisnya dan terkena cahaya api unggun, wajahnya nampak kemerahan. Akan tetapi wajah itu tidak mengerikan, bahkan sebaliknya, wajah itu jelas membayangkan bahwa nenek itu amat cantik di waktu mudanya. Kepentingan? Tugas? Tugas apakah itu yang membawamu ke tepi rawa ini? Aku harus mencarikan obat untuk orang yang keracunan pukulan Hawa Mokang. Ih! Suoke sudah lama mampus dan pukulan jahat itu dibawanya mati. Siapa yang mampu melukai orang dengan pukulan Hawa Mokang? Entahlah. Pokoknya, seorang sahabat baikku terkena pukulan itu dan menurut keterangan tabib yang ahli, obatnya harus dicari di tempat ini. Kata buduk hitam. Benar, Nek, karena itu aku mengharapkan bantuanmu. Engkau takkan berhasil. Kenapa tidak? Menurut keterangan ahli itu, besok pagi aku akan dapat menangkap anak-anak katak di tepi rawa, diberi makan induknya. Hai hik, engkau tolol. Ganggananda mengerutkan alisnya, akan tetapi dia menahan kemarahannya. Mungkin juga, akan tetapi mengapa engkau menyebutku tolol? Dalam hal apa? Engkau takkan berhasil, tak mungkin berhasil karena kini belum waktunya terdapat anak-anak katak.
3 bulan lagi mungkin ada karena sekarang belum waktunya kata-kata itu bertelur. Yang ada hanyalah kata-kata buduk hitam besar dan engkau takkan mampu menangkap mereka. Ah! Ganggananda terkejut dan bingung, mukanya berubah pucat. Lalu bagaimana baiknya? Sahabatku itu akan mati kalau selama 3 hari tidak memperoleh obat itu, Nek. Mengobati pukulan beracun Hao Amokang dengan anak-anak katak memang tepat dan manjur sekali, akan tetapi tidak praktis. Aku mempunyai pel-pel racun katak buduk yang jauh lebih mudah ditelan, juga menelan berturut-turut 3 butir saja sudah akan menyembuhkan, tidak perlu menghancurkan belasan ekor anak katak untuk diminumkan airnya. Ih, kejam membunuhi begitu banyak anak katak. Nenek yang baik, kau tolonglah aku. Tolonglah sahabatku itu dan aku mohon kau suka memberi pel-pel itu kepadaku. Nenek itu memandang tajam. Di dunia ini memang harus tolong-menolong. Kalau menolong sepihak saja tentu tidak mungkin. Aku mau menolongmu, akan tetapi ada syarat-syaratnya, orang muda. Apa syarat-syarat itu, Nek? Pertama, engkau harus dapat mengalahkan aku, dan kedua engkau harus dapat membantuku menghadapi musuh besarku. Ganggananda mengerutkan alisnya. Menandingi nenek ini merupakan hal yang berat, karena dia dapat menduga bahwa nenek ini tentu lihai sekali. Nek, untuk menghadapi musuh bersama, aku mau membantu asal kau katakan dulu mengapa engkau memusuhinya. Akan tetapi apa perlunya aku harus menandingimu lebih dulu? Kalau engkau tidak mampu mengalahkan aku, apa perlunya engkau membantuku? Musuhku itu jauh lebih lihai daripada aku. Kalau aku mampu mengalahkannya sendiri, apa perlunya minta bantuan orang lain? Ah, begitukah? Jantung Ganggananda berdebar tegang. Nenek ini saja dia duga tentu sudah amat lihai, kalau musuhnya itu lebih lihai, wah, tugasnya sungguh tidak ringan. Akan tetapi bagaimana engkau dapat mengira bahwa aku memiliki kepandaian silat, Nek? Aku hanya seorang perantau yang tidak berilmu, mana bisa menandingimu. Orang muda, jangan engkau mencoba untuk membodohi aku. Seorang muda seperti engkau ini sudah berani melakukan perjalanan jauh seorang diri, apalagi bermalam di tepi rawa berbahaya ini seorang diri, bahkan bertugas mencari katak buduk hitam, mana mungkin berani kalau tidak memiliki kepandaian lihai? Mungkin sedikit latihan silat pernah kulakukan, akan tetapi bagaimana akan dapat menandingimu? Engkau yang selihai ini saja tidak mampu mengalahkan musuh besarmu itu, apalagi aku. Sudahlah, Nek, lebih baik engkau berbaik hati memberi pel obat itu kepadaku dan hal itu berarti engkau telah berjasa besar menyelamatkan nyawa orang dari cengkeraman maut. Enak saja kau bicara. Orang hidup harus saling menolong. Sebetulnya, dalam ilmu silat dan tenaga, aku tidak kalah oleh musuhku itu, hanya aku kewalahan dan selalu kalah karena dia memiliki ginkang yang amat tinggi. Dia terlampau cepat bagiku. Ginkang. Ganggananda bertanya dan sinar harapan muncul di dalam hatinya. Jadi aku harus memiliki ginkang yang lebih tinggi darinya. Setidaknya, harus setingkat agar engkau mampu membantuku. Ganggananda mengangguk. Baiklah, Nek, hendak ku coba. Bagaimana kalau kita berlomba memetik bunga putih di puncak pohon di depan itu? Biarpun malam itu hanya diterangi sinar bintang-bintang yang remang-remang, akan tetapi bunga-bunga putih bergerombol di puncak pohon tinggi di depan itu mudah dilihat karena menyolok warna putihnya di antara daun-daun yang nampak hitam. Nenek itu mengangkat muka memandang. Setinggi itu? Kita berlomba memanjat dan memetiknya. Dengan ginkang, tentu akan dapat dilakukan dengan cepat, berloncatan dari cabang ke cabang. Baik, nah, mari kita siap. Aku menghitung sampai 3 dan kita berlomba. Nenek itu berkata dengan suara girang karena ia mulai memperoleh harapan. Kalau pemuda ini sanggup bertanding ginkang, berarti pemuda ini memiliki ilmu kepandaian tinggi yang boleh diharapkan akan dapat membantunya sampai ia berhasil menghadapi lawannya yang tangguh. Mereka berdiri dan nenek itu menghitung. 1, 2, 3. Dan melesatlah tubuh nenek itu ke depan karena ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk meloncat dan berlari ke arah pohon itu. Ia hanya melihat bayangan berkelebat di sampingnya dan tahu-tahu ia melihat pemuda itu sudah tiba di pohon, padahal ia sendiri masih jauh dari tempat itu. Dan ketika ia melihat betapa tubuh pemuda itu berloncatan tinggi sekali, kemudian seperti burung terbang atau seekor tupai berloncatan dari cabang ke cabang, maklum bahwa pemuda itu memiliki ginkang yang hebat.
Maka ia pun tidak melanjutkan larinya, melainkan menonton saja dari bawah, melihat betapa pemuda itu dengan cepat sekali telah memetik bunga, kemudian dari atas meloncat turun, bahkan melayang tanpa melalui cabang-cabang pohon lagi ke atas tanah, hinggap di tanah sedemikian ringannya seperti sehelai daun kering melayang, kemudian melesat ke dekat api unggun kembali. Hebat! Engkau telah mengalahkan aku. Nenek itu berkata sambil berlari menyusul. Wajahnya berseri gembira. Engkau. Kiranya engkau lihai sekali, engkau tentu akan dapat mengalahkan ginkannya. Engkau bantulah aku, orang muda, dan kalau aku sudah berhasil membunuhnya, engkau akan kuberi 3 butir pel racun katak buduk hitam untuk menyembuhkan sahabatmu. Nanti dulu, Nek. Aku bukan tukang pukul yang suka membantu orang membunuh orang lain begitu saja. Aku hanya mau membantu orang tertindas, bukan membantu orang melakukan kejahatan atau berbuat sewenang-wenang. Ceritakan dulu, siapakah musuh besarmu itu dan kenapa engkau hendak membunuhnya? Aha, engkau berjiwa pendekar, ya? Bagus, memang aku mencari bantuan dari pendekar, bukan dari kaum sesat. Orang muda, siapakah namamu dan siapa gurumu maka engkau dapat memiliki ginkang yang sedemikian hebatnya? Namaku Ganggananda, Nek. Hah, orang Nepal? Bukan, orang Butan. Dan yang mengajarkan sedikit ilmu silat kepadaku adalah ayah bundaku sendiri, kata Ganggananda cepat dan segera menyambungnya karena ia tidak suka banyak cerita tentang keluarganya, tidak suka diketahui orang bahwa ia adalah keluarga Raja Bhutan. Sekarang ceritakanlah, Nek, agar aku dapat mengambil keputusan apakah aku akan membantumu atau tidak. Baik, dengarkanlah ceritaku. Puluhan tahun yang lalu, ketika usiaku baru 30 tahun lebih, aku hidup sebagai istri seorang pendekar dan tinggal di selatan. Pada suatu hari datanglah seorang sahabat suamiku bertamu di rumah kami. Dia amat tampan dan gagah, pandai merayu dan aku pun jatuh oleh rayuannya. Nenek itu menarik napas panjang dan Ganggananda memandang penuh perhatian, merasa tertarik sekali. Tak disangkanya bahwa nenek ini mempunyai riwayat yang demikian romantis, akan tetapi juga penuh aib. Seorang istri jatuh hati kepada sahabat suaminya sendiri? Aku jatuh hati benar olehnya dan lupa daratan sehingga aku pun rela menyerahkan diri kepadanya, menyambut uluran cintanya. Akhirnya, hal ini diketahui oleh suamiku. Kami tertangkap basah. Tentu saja suamiku marah dan sahabat itu diserangnya. Terjadilah perkelahian seru. Ilmu kepandaian sahabat itu amat tinggi dan kalau dia mau, dengan mudah dia akan dapat membunuh atau mengalahkan suamiku, akan tetapi sahabat itu juga seorang pendekar gagah. Dia merasa bersalah, maka dia pun hanya melindungi diri saja tanpa mau membalas. Melihat ini, aku berpikir. Kalau sampai aku harus kembali kepada suamiku, tentu suamiku benci kepadaku, dan bahkan mungkin akan membunuhku, setidaknya menceraikan aku. Sudah kepalang bermain air sampai basah, lebih baik menyelam saja sekali, pikirku. Maka aku pun membantu kekasihku itu dan karena kesalahan tangan, suamiku roboh dan tewas oleh sahabatnya. Inilah yang kukehendaki agar aku terlepas dari suamiku dan selanjutnya hidup bersama pria yang telah menjatuhkan hatiku itu. Ganggananda mengerutkan alisnya. Ah, engkau kejam terhadap suamimu, Nek, celanya. Tidak, bukan kejam. Sejak menikah, pilihan orang tua, aku tidak pernah cinta suamiku. Dan aku sudah jatuh hati kepada orang Shibu, sahabat suamiku itu. Dan aku pun bukan turun tangan membunuh suamiku, melainkan hanya membantu sahabat itu, terutama sekali untuk membuka mata suamiku bahwa aku berpihak kepada kekasihku, juga membuka mata kekasihku agar dia tahu bahwa aku bersedia membantunya dan ikut dengannya. Akan tetapi terjadi kesalahan tangan sehingga suamiku roboh dan tewas. Lalu bagaimana? Ganggananda bertanya tidak puas. Dia sudah memperoleh gambaran bahwa nenek ini dan orang Shibu itu keduanya adalah orang-orang yang tidak baik. Setelah suamimu tewas, engkau lalu hidup bersama orang itu? Nenek itu mengepal tinju tangan kanannya dan mengacungkannya ke atas. Itulah yang membuat aku sakit hati, mendendam dan harus membunuhnya. Dia menolakku. Dia merasa menyesal sekali telah kesalahan tangan membunuh suamiku dan dia menyalahkan aku, memaki aku bahwa akulah yang menyebabkan sahabatnya tewas. Diam-diam Ganggananda mentertawakan nenek itu dan hatinya berbisik. Puas. Rasakan engkau, akan tetapi mulutnya diam saja.
Aku telah memohon, membujuk dan menangis, akan tetapi tetap saja dia tidak mau menerimaku dan meninggalkan aku. Tentu saja aku merasa sakit hati sekali. Aku memperdalam ilmuku dan mencarinya, menyelidiki siapa sebenarnya kekasihku itu yang belum ku kenal baik karena baru pertama kali itulah aku bertemu dengan dia. Kemudian aku mendengar bahwa kiranya dia itu memang seorang laki-laki yang terkenal sebagai tukang mempermainkan wanita. Dengan modal kegagahannya, ketampanannya dan kepandaiannya yang tinggi, dia merayu dan menjatuhkan hati banyak wanita, tidak peduli masih gadis, istri orang, muda atau tua. Orang Shibu yang di dunia Kangou terkenal dengan julukan Butai Hiap itu ternyata adalah seorang perayu dan gila perempuan. Ganggananda tidak pernah mendengar nama Butai Hiap ini dan hatinya merasa semakin tidak suka kepada laki-laki itu. Kini dia pun dapat membayangkan bahwa bukan semata kesalahan nenek ini kalau sampai menyeleweng, akan tetapi terutama karena pandainya orang Shibu itu merayu wanita sehingga nenek ini pernah tergelincir. Aku berusaha menemuinya dan minta pertanggungan jawabnya. Aku hidup sebatang kara setelah suamiku meninggal dunia, dan hanya dialah satu-satunya orang yang menjadi harapanku. Akan tetapi, dia tetap marah-marah kepadaku dan mengusirku. Aku bahkan berusaha untuk menyerangnya, akan tetapi selalu aku kalah olehnya. Ganggananda merasa bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia harus bersikap menghadapi urusan itu. Dia ingin mendengarkan terus. Puluhan tahun aku menekan dendam ini, aku bertapa, berkelana mencari guru-guru dan belajar silat dengan tekun dan mati-matian sampai akhirnya aku dapat mengimbangi tingkat musuh besarku itu. Akan tetapi, aku masih kalah dalam ginkang sehingga masih sukarlah bagiku untuk mencapai kemenangan. Maka, aku minta bantuanmu. Tidak begitu mudah, Nek. Aku hanya mempunyai waktu 3 hari untuk mengobati sahabatku, dan sekarang sudah lewat sehari. Tinggal 2 hari lagi. Kalau terlambat, sahabatku akan tewas. Jadi waktuku untuk membantumu hanya ada sehari saja. Karena pada hari ketiga harus kupergunakan untuk berlari cepat kembali ke kota raja. Cukup, engkau takkan terlambat kalau sekarang juga kita berangkat. Kebetulan musuhku itu berada di tempat yang tidak terlalu jauh dari sini. Dia senang melakukan perjalanan dan si bedebah itu membawa ketiga orang istrinya. 3. Itu yang resmi menurut penyelidikanku. Di mana-mana dia mempunyai kekasih yang ditinggalkan begitu saja seperti aku. Mereka tidak berdaya menuntut, tidak mampu melawan. Dan sampai sekarang pun, si tua bangka itu masih saja suka merayu dan mempermainkan wanita-wanita muda. Dia tentu sudah tua sekali. Sedikitnya 65 tahun usianya, akan tetapi dia masih gagah dan tampan. Marilah, mari kita berangkat dan pada besok pagi-pagi kita sudah dapat tiba di tempatnya. Tapi obat itu. Nenek itu mengeluarkan 3 butir pil dari dalam sebuah botol. Inilah obatnya, akan tetapi kusimpan dulu sampai selesai tugas kita. Mari. Dan nenek itu pun sudah lari meninggalkan tempat itu, seolah-olah tidak memberi kesempatan kepada Ganggananda untuk membantah lagi. Dara yang menyamar pria ini terkejut. Satu-satunya harapan untuk dapat menyelamatkan nyawa Chiang Bun adalah nenek itu, maka dia pun cepat menyambar buntalan pakaiannya dan meloncat, lari mengejar. Karena memang ginkang dari Ganggananda amat hebat, sebentar saja nenek itu sudah tersusul. Mereka turun dari lembah dan perjalanan itu melalui tanah datar, menuju ke sebuah bukit yang banyak batu-batu besarnya. Perjalanan mendaki dan agak sukar, dan karena malam itu hanya diterangi bintang-bintang, cuaca suram muram, maka perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki, tidak dapat berlari cepat lagi. Kesempatan ini dipergunakan oleh Ganggananda untuk mencari keterangan lebih lanjut. Nenek itu memperkenalkan diri sebagai Gan Cui, akan tetapi ketika ditanya tentang keadaan Butai Hiap, ia tidak mau banyak bicara, hanya mengatakan bahwa Butai Hiap adalah seorang laki-laki yang gila perempuan. Kalau saja Ganggananda tahu siapa adanya Butai Hiap, tentu dia akan terkejut sekali karena Butai Hiap yang dianggap musuh besar oleh nenek Gan Cui sebetulnya adalah seorang pendekar sakti yang namanya terkenal di seluruh dunia Kangou sebagai seorang datuk yang berilmu tinggi. Di dalam kisah Suling Emas dan Naga Siluman banyak diceritakan tentang pendekar ini. Butai Hiap bernama Bu Sengkin. Memang dia terkenal sebagai seorang pria yang ganteng, tampan dan gagah dan pandai sekali merayu wanita. Memang dia romantis sekali, dan tidak aneh kalau disebut gila perempuan karena dia jarang mau melepaskan kesempatan untuk menggoda dan merayu setiap kali bertemu wanita cantik.
Entah berapa ratus wanita cantik yang sudah jatuh oleh rayuannya, menjadi kekasihnya. Bahkan istrinya pun banyak, di antaranya yang terus mendampinginya sampai tua adalah Tang Chun Chiu yang berjuluk Cui Beng Xianli, tokoh lembah suling emas yang kini berganti nama menjadi lembah naga siluman karena nyonya ini tadinya adalah istri seorang di antara tokoh keluarga Chu, yaitu mendiang Chu Sanbu. Begitu bertemu dengan Butai Hiap, nyonya ini pun dirayu dan jatuh. Dan akhirnya nyonya ini pun mencari Butai Hiap dan ikut mendampinginya. Ada pula yang bernama Gu Cui Bie, seorang Niko. Niko yang sudah jatuh pula ini pun mendampingi suaminya yang bangor. Yang ketiga adalah Nandini, seorang wanita Nepal, bukan sembarang orang karena wanita ini pernah menjadi panglima Nepal. 3 orang istri yang mendampinginya di hari tua ini rata-rata memiliki ilmu kepandaian tinggi. Nenek Gan Cui adalah satu di antara ratusan orang wanita yang jatuh oleh rayuannya, kemudian ditinggalkannya begitu saja. Tidak mengherankan kalau nenek itu tidak pernah berhasil membalas dendam, karena yang dihadapinya adalah seorang pendekar sakti yang amat terkenal. Kalau dahulu di waktu mudanya Butai Hiap tinggal di puncak Merak Emas di pegunungan Himalaya, kini dia lebih suka merantau di seluruh daratan bersama 3 orang istrinya. Karena mereka kini sudah tua, sudah rata-rata 60 tahun usianya, maka kalau mereka memperoleh tempat yang indah menyenangkan, mereka tinggal di tempat itu untuk sementara. Setelah bosan lalu berangkat merantau lagi. Dan pada waktu itu, Butai Hiap dan 3 orang istrinya tinggal untuk sementara di bukit berbatu-batu itu. Bukit itu puncaknya ternyata datar dan indah, penuh dengan pohon bunga yang aneh-aneh dan yang jarang terdapat di daerah lain. Di tempat ini Butai Hiap membangun sebuah pondok kayu yang cukup besar dengan beberapa buah kamar untuk dia dan 3 orang istrinya. Nenek Gan, engkau sendiri yang begini pandai tidak mampu mengalahkan Butai Hiap, lalu bagaimana seorang muda seperti aku akan mampu mengalahkannya? Aku harus tahu diri, dan kalau aku disuruh menghadapi seorang yang ilmunya jauh lebih tinggi dariku, bukankah itu berarti aku akan mati konyol dan akan bunuh diri? Hehe, aku tidak setolol itu. Aku sudah mengenal wataknya. Selain mata keranjang, manusia Shibu itu pun tinggi hati dan angkuh sekali. Dia tidak pernah mau kalah dalam ilmu kepandaian Bu. Maka, aku akan menemuinya dan menantang kepadanya untuk mengadu ilmu ginkang. Karena ilmu itu merupakan andalan dan kebanggaannya, tentu dia dengan girang menerimanya dan aku akan mengajukan engkau sebagai jagoku. Dan kalau dia sampai kalah, hehe, selain dia harus memenuhi janji, juga dia akan malu setengah mati. Dia, Butai Hiap jagoan terkenal itu, jagoan perempuan, akhirnya harus mengaku kalah oleh seorang wanita. Ganggananda terkejut sekali dan cepat ia agak menjauh dan menghentikan langkah, memandang nenek itu dengan mata terbelalak. Apa maksudmu, Nek? Hai Hik, antara kita sama-sama wanita, tentu engkau berpihak padaku daripada laki-laki gila perempuan itu, bukan? Bagaimana engkau bisa tahu, Nek? Ganggananda bertanya penasaran. Selama ini, penyamarannya dapat dibilang sempurna sehingga belum pernah ada orang yang dapat mengenalnya sebagai wanita. Akan tetapi nenek ini yang sejak tadi tidak memperlihatkan sikap bahwa ia tahu akan keadaan dirinya, menyebutnya orang muda, bagaimana tiba-tiba kini mengatakan bahwa ia seorang wanita. Ah, apa sukarnya bagiku? Penyamaranmu memang baik dan engkau seorang ahli pula dalam hal itu. Akan tetapi terhadap ketajaman penciumanku, mana mungkin engkau mampu menyembunyikan atau merubah bau khas seorang wanita? Dengan ketajaman hidungku, aku dapat mencium bau binatang-binatang berbisa dari jarak jauh. Ular itu pun dapat kucium biarpun ia bersembunyi di dalam lubang, bukan? Dan sejak pertemuan pertama, baumu sebagai wanita sudah pula tercium olehku. Dan karena engkau seorang wanita pula lah yang mendorongku untuk minta bantuanmu. Wanita manapun akan membenci pria yang suka mempermainkan wanita. Ganggananda atau Gangga Dewi atau yang biasa disebut Gangga saja, menarik napas panjang dan diam-diam darah ini kagum terhadap nenek yang selain lihai juga memiliki ketajaman penciuman yang istimewa itu. Engkau benar, Nek. Aku adalah seorang gadis. Akan tetapi merantau seorang diri dalam dunia yang begini kotor dan penuh dengan orang jahat. Memang tepat menyamar sebagai pria agar lebih aman, apalagi kalau bertemu dengan laki-laki jahat dan gila perempuan macam Butai Hiap, sungguh tidak aman sekali bagi seorang wanita yang muda lagi cantik seperti engkau. Pada keesokan harinya, ketika matahari telah menyinari permukaan bumi, membuat bayangan panjang dan masih lemah,
tibalah Nenek Gancui dan Gangga di depan sebuah pondok kayu yang berada di tanah datar puncak bukit itu. Rumah itu terpencil, sederhana dan keadaan sekeliling tempat itu sunyi namun indah. Memang indah pemandangan alam di tempat itu. Dari puncak ini nampak bumi terhampar luas, sinar matahari tak terhalang apapun dan tanah di puncak itu sendiri amat subur, penuh dengan tanaman bunga dan tanaman obat. Akan tetapi tidak nampak seorang pun manusia, seolah-olah pondok itu kosong. Hal ini mulai dikhawatirkan Gangga. Kalau pondok itu kosong, berarti usaha mereka gagal dan bagaimana nenek itu akan mau memberikan obat yang amat dibutuhkan Ciang Bun? Akan tetapi, nenek itu tidak nampak khawatir seperti Gangga. Ia kelihatan tegang dan siap, maju menghampiri pondok dari depan. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang yang muncul dari sebelah kiri pondok dan ternyata ia adalah seorang nenek yang usianya tentu sudah 55 tahun kurang lebih, namun masih nampak bekas kecantikannya. Nenek ini memakai pakaian mewah, tubuhnya masih ramping dan padat dan gerakannya gesit. Wajahnya yang cantik dan terawat baik itu membayangkan kegalakan dengan sinar matanya yang tajam. Sebatang pedang yang tergantung di punggungnya menandakan bahwa nenek ini adalah seorang ahli silat dan hal ini pun kentara dari gerakannya ketika berkelebat datang tadi. Kini ia sudah berdiri di depan Gancui dan Gangga, sejenak memandang tajam penuh selidik. Kemudian tersenyum mengejek menatap wajah nenek Gancui. Perempuan tak tahu malu. Engkau masih berani merangkak datang lagi setelah berkali-kali kalah oleh suamiku, kata wanita itu dengan suara mengejek. Wanita ini adalah seorang di antara istri-istri Butai Hiap dan ialah yang memiliki tingkat kepandaian paling tinggi. Ia adalah Cui Beng Xianli Tang Chun Chiu, janda tokoh keluarga Chu yang tergila-gila kepada Butai Hiap dan kini menjadi seorang di antara istri-istrinya yang selalu mendampingi pendekar petualang asmara itu. Disambut dengan ucapan keras itu, Nenek Gancui tetap tenang saja. Agaknya ia tidak mau ribut dengan para istri Butai Hiap karena urusannya adalah urusan pribadi, antara ia dan pendekar itu sendiri. Kalau sampai ia melibatkan istri-istrinya, terlalu berat dan berbahaya baginya, karena ia pun maklum betapa lihainya para istri Butai Hiap. Maka, ia pun hanya memandang tajam dan berkata, "Aku datang untuk bertemu dengan orang Shibu. Dan sekali ini aku tidak akan gagal. Kami sudah tahu akan kedatanganmu dan kami sudah siap menyambutmu. Marilah masuk dan langsung saja ke ruangan belakang di mana suami kami telah menantimu," kata nyonya itu yang segera membalikkan tubuhnya masuk ke dalam pondok. Nenek Gancui mengikutinya tanpa ragu-ragu, sedikit pun tidak kelihatan takut, padahal Gangga mempunyai perasaan seperti memasuki guha naga atau sarang harimau. Bagaimana tidak akan merasa ngeri memasuki rumah orang yang dianggap musuh? Dan melihat sikap gagah nyonya rumah itu, ia pun merasa semakin ngeri. Ia sudah dapat menduga, dari langkah kaki nyonya tua itu, bahwa nyonya itu tentu lihai sekali, apalagi telah berani bersikap memandang rendah seperti itu terhadap seorang nenek seperti Gancui. Ruangan belakang itu ternyata cukup luas dan dinding belakangnya tidak ada, terbuka menembus ke taman bunga di belakang. Hawanya sejuk sekali di ruangan itu. Di ruangan ini nampak duduk seorang kakek yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih, dan di sebelah kirinya duduk dua orang wanita. Kakek itu bertubuh tegap dan wajahnya yang sudah mulai dibayangi ketuaan usianya itu masih nampak amat tajam dan ganteng, dengan kulit mukanya yang bersih kemerahan, alisnya yang tebal dan pandang matanya yang demikian tenang dan penuh pengertian, mulutnya selalu tersenyum dan tahulah Gangga mengapa pria ini banyak digandrungi wanita. Senyumnya itu sungguh merupakan senyum yang melumpuhkan. Dan sepasang matanya juga begitu hidup seolah-olah dia dapat menyatakan isi hatinya melalui pandang mata dan senyumnya. Dua orang wanita itu pun cantik-cantik. Yang seorang memakai penutup kepala pendeta, berjubah seperti seorang Nikou, wajahnya putih bundar, mulutnya kecil dan ia nampak manis sekali walaupun usianya juga sudah 50 tahun lebih. Wanita kedua juga beberapa tahun lebih tua, akan tetapi wanita ini jelas bukan orang Han. Sekali pandang saja tahulah Gangga bahwa wanita itu adalah seorang wanita berbangsa India atau Nepal, tubuhnya kecil jangkung, hidungnya mancung dan matanya hitam tajam sekali. Sikapnya ketika duduk itu membayangkan kegagahan. Dua orang nenek ini adalah dua orang istri Butai Hiap di samping Cui Beng Xianli Tang Chun Chiu yang menyambut tamu tadi. Yang seorang adalah Gu Cui dia yang pernah menjadi Nikou dan sampai sekarang tidak pernah mengganti jubah Nikounya dan selalu menutupi kepalanya dengan penutup kepala para Nikou.
Adapun yang kedua adalah Nandini, putri Nepal yang pernah memimpin pasukan Nepal sebagai panglima yang gagah perkasa. Dua orang wanita ini duduk dengan anteng, hanya pandang mata mereka menyambut munculnya Nenek Gancui dan Gangga dengan sikap memandang rendah. Tanpa bicara, Tang Chunciu juga duduk di kursi pertama di sebelah kiri suaminya. Kini Butahiap memandang Nenek Gancui sambil tersenyum. Adik Cui, engkau baru datang. Apakah sekali ini engkau datang untuk menerima usulku dan menghabiskan sisa hidup bersama kami? Agaknya engkau membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengambil keputusan yang amat baik itu. Orang Shibu. Jangan engkau mimpi bahwa aku akan mengalah begitu saja. Aku datang untuk menantangmu. Pendekar itu menarik napas panjang dan masih tersenyum, menoleh kepada tiga orang istrinya dan berkata lirih. Lihat, ia ini sungguh memiliki hati yang keras seperti baja. Ucapan itu bukan memburukan, bahkan lebih condong memuji. Tiga orang wanita di sampingnya hanya melirik dan melihat cibiran bibir mereka menunjukkan bahwa ketiganya merasa tidak puas dengan ucapan ini dan di dalam hati mereka mengejek, walaupun tidak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Gangga melihat semua ini dan diam-diam darah ini tertarik sekali. Sebuah keluarga yang aneh, pikirnya, juga penuh diliputi sikap gagah. Kini Butahiap memandang kepada Chan Cui, masih tersenyum. Adik Cui, kiranya selama 3 tahun tidak jumpa, engkau menghimpun kekuatan untuk berusaha menantangku kembali? Engkau menantangku? Ingat baik-baik, tidak mudah mengalahkan ilmuku dan andai kata aku kewalahan menghadapimu, tentu 3 orang isteriku ini tidak akan tinggal diam. Apakah engkau mampu menghadapi kami berempat? Boleh. Kalau kalian begitu tidak tahu malu untuk mengeroyokku, aku pun tidak takut. Bukan mengeroyok, akan tetapi sebagai istri, tak mungkin mendiamkan saja suaminya terancam bahaya. Sudahlah, kenapa engkau tidak mau menempuh jalan damai saja? Orang Shibu, aku datang bukan untuk mendengar ocehan dan rayuanmu, pendeknya, sekali ini aku datang untuk menantangmu mengadu ilmu ginkang. Kalau aku kalah, aku akan pergi dan takkan mengganggumu lagi. Akan tetapi kalau engkau kalah, engkau harus memenuhi tuntutanku. Wah, tuntutanmu itu tidak masuk akal, adikku yang manis. Mereka bertiga ini adalah istri-istriku yang setia, mana mungkin harus kutinggalkan begitu saja agar aku dapat hidup berdua saja denganmu? Sebaiknya kalau engkau tinggal bersama kami, hidup aman dan damai bersama kami. Tidak. Tidak sudi aku kalau cintamu dibagi-bagi. Siapa yang membagi-bagi? Cinta tidak mungkin dibagi-bagi. Aku cinta kepada mereka, aku cinta kepadamu seperti cinta kepada banyak orang lain lagi. Kalau aku menghadapimu, aku mencintamu sepenuhnya, demikian pula kalau aku menghadapi seorang di antara mereka. Marilah, adikku, untuk apa kita bersitegang? Kita sudah tua, tinggal menikmati hidup tenteram beberapa tahun lagi saja. Pendekar itu sungguh pandai merayu dengan suara halus dan pandang mata demikian lembut, senyumnya tak pernah meninggalkan bibirnya. Dan Gangga yang mendengarkan percakapan itu diam-diam terkejut bukan main. Bagaimana pula ini? Pendekar itu dengan baik membujuk Nenek Gancui untuk hidup bersama dia dan istri-istrinya, akan tetapi sebaliknya nenek ini ingin Butahiap meninggalkan istri-istrinya yang lain agar dapat hidup berdua saja dengannya, agar ia dapat memonopolinya. Mulailah ia mengerti dan ia meragukan kebenaran nenek yang dibantunya. Cukup semua kata-kata itu. Berani atau tidak engkau menerima tantanganku mengadu ginkang? Kalau tidak berani engkau harus memenuhi tuntutanku dan mengaku kalah. Tiba-tiba pendekar itu tertawa dan begitu dia tertawa, dia nampak jauh lebih muda daripada usianya. Dan memang dia masih ganteng. Hahaha, engkau lucu, adik Cui. Engkau tahu bahwa dalam hal ginkang, engkau kalah jauh dari aku, biar engkau belajar puluhan tahun lagi, belum tentu engkau akan mampu mengalahkan aku. Tentu saja ku terima tantanganmu. Dan kalau engkau kalah, engkau akan memenuhi tuntutanku? Aha, soal itu nanti dulu. Tapi, 3 tahun yang lalu, seperti yang sudah-sudah, engkau menerima taruhan itu. Nenek Gancui berteriak penasaran. Karena ketika itu aku merasa yakin akan kemenanganku. Dan sekarang, selagi aku semakin tua dan engkau semakin bersemangat mempelajari ilmu-ilmu, aku harus hati-hati. Tapi engkau terima tantanganku? Tentu saja. Nah, dengarkan baik-baik, Bu Sengkin. Aku menantangmu untuk mengadu ilmu ginkang dan aku mengajukan jagoku ini.
Nenek Gancui menepuk pundak Gangga. Siapa dia? Butai Hiap bertanya dengan sikap kaget. Tidak disangkanya bahwa pemuda remaja yang datang bersama Gancui itu ternyata adalah jago yang hendak diajukan oleh nenek yang keras hati itu. Kini dia menatap tajam wajah dan tubuh Gangga, penuh selidik. Siapa dia tak perlu kau tahu. Pendeknya, dia adalah jago dan wakilku untuk menandingimu dalam ilmu ginkang. Kalau dia kalah, berarti aku kalah olehmu, akan tetapi kalau dia menang, berarti engkau harus mengaku kalah. Butai Hiap tidak merasa khawatir, bahkan kelihatan sepasang matanya bersinar-sinar, seperti merasa gembira menghadapi peristiwa yang menarik. Dia mengangguk-angguk. Baiklah, adik Cui, lalu bagaimana pertandingan ini akan diatur? Aku tidak ingin tertipu olehmu yang licik. Aku akan pergi ke ujung puncak ini dan membawa ini. Kemudian kalian berdua merebut botol ini dari tanganku dan berlari dari sini. Nenek itu mengeluarkan sebuah botol dan melihat ini Gangga terkejut karena botol itu adalah botol yang terisi 3 butir pel katak buduk hitam yang dibutuhkannya. Agaknya nenek yang cerdik itu sengaja mengeluarkan benda itu untuk dipakai berebut, agar ia mau berlomba dengan sesungguhnya mengalahkan Butai Hiap untuk memiliki obat itu. Perempuan licik! Tiba-tiba Tang Chun Ciu membentak. Pertandingan macam apa itu? Kalau engkau yang menjadi sasarannya, tentu engkau akan membantu agar jagomu yang menang. Katakan saja engkau hendak mengeroyok. Butai Hiap tertawa dan menggerakkan tangan mencegah istrinya itu marah-marah. Biarkanlah. Tentu saja aku tahu bahwa kalau kami berdua tiba di dekatnya, ia akan menyerahkan benda itu kepada jagoannya dan kalau aku yang hendak mengambilnya tentu ia akan melawan. Akan tetapi, jagoannya itu masih begini muda, patutnya menjadi muridku, maka biarlah dibantu oleh adik Cui. Bagaimanapun juga, akhirnya aku yang akan menang. Baik, adik Cui, engkau bawalah benda itu ke ujung sana dan kami berdua akan berlomba. Siapa yang lebih dahulu mendapatkan botol di tanganmu itu, dia menang. Nenek itu menyeringai. Orang Shibu, sekali ini engkau akan kecelik dan kalah. Dan ia pun menoleh kepada Gangga sambil berkata. Ingat, engkau tidak boleh kalah kalau engkau menghendaki benda ini. Setelah berkata demikian, nenek itu pun berlari cepat sekali menuju ke ujung puncak itu. Jarak itu cukup jauh dan tubuhnya semakin kecil, akhirnya hanya menjadi sebuah titik hitam yang makin mengecil. Puncak itu memang merupakan tanah datar yang amat panjang, akan tetapi permukaannya yang halus hanyalah di sekitar pondok, sedangkan jarak itu melalui tanah yang penuh dengan batu besar kecil yang kasar dan tidak mudah dilalui karena kalau tidak berhati-hati, orang dapat tergelincir. Gangga tadinya sudah merasa tidak senang kepada nenek Gancui yang ternyata sedikit membohong ketika bercerita tentang urusannya dengan Butai Hiap. Ia sudah mulai ragu-ragu apakah baik kalau ia melanjutkan pertolongan dan bantuannya kepada nenek itu. Akan tetapi ketika ia mendengar kata-kata Butai Hiap tentang dirinya yang dianggap terlalu muda dan hanya patut menjadi murid pendekar itu dengan pandang mata dan nada suara memandang rendah, hatinya menjadi panas juga. Pendekar ini terlampau sombong, pikirnya, memandang rendah orang lain. Inilah sebabnya timbul dorongan hati untuk membuktikan bahwa ia tidaklah lemah untuk dapat dipandang ringan saja. Butai Hiap sudah bangkit berdiri bersama 3 orang istrinya. Bagaimanapun juga, 3 orang istrinya tidak akan tinggal diam saja dan mereka itu hendak mengikuti sang suami agar jangan menjadi korban kecurangan lawan. Kita mulai, tanya Butai Hiap kepada Gangga sambil tersenyum. Setelah Gangga mengangguk, Butai Hiap berkata lagi. Akan kuhitung sampai 3 dan kita mulai berlari. 1, 2, 3. 2 tubuh itu melesat ke depan. Butai Hiap mengerahkan tenaganya dan larinya cepat sekali, seperti terbang saja. Akan tetapi, betapa kaget hatinya ketika dia melihat Gangga berkelebat di sampingnya dan ternyata pemuda itu bergerak dengan demikian ringannya seolah-olah kedua kakinya tidak menyentuh bumi. Sebentar saja tubuh pemuda itu sudah melesat ke depan dan melewatinya. Butai Hiap menjadi penasaran dan dia pun mengerahkan seluruh tenaganya, menggenjot tubuhnya untuk menyusul. Akan tetapi, pemuda itu agaknya juga menambah tenaganya dan betapapun dia membalap, tetap saja pemuda itu berada di depannya. Barulah dia benar-benar terkejut dan dari gerakan kaki pemuda itu dia dapat menduga bahwa pemuda itu memiliki ilmu ginkang Jou Sang Hui Teng, ilmu terbang di atas rumput, yang amat hebat.
Mereka berkejaran dengan cepat sehingga 3 orang wanita yang juga membayangi tertinggal jauh dan sebentar saja mereka sudah dapat melihat nenek Gancui berdiri di ujung timur tanah datar puncak bukit itu. Sementara itu, Gangga merasa puas bahwa ternyata ginkangnya tidak kalah oleh Butai Hiap. Akan tetapi ia lalu teringat bahwa sebenarnya ia membantu orang yang tidak benar, dan diam-diam ia merasa malu kepada dirinya sendiri. Kalau sampai nanti ia menang, seperti yang sudah jelas dapat diduga, lalu nenek itu minta yang bukan-bukan, bukankah berarti ia telah membantu kesewenang-wenangan? Akan tetapi ia membutuhkan obat itu. Tiba-tiba nenek Gancui lari menuju ke selatan, menjauhi 2 orang yang sedang berlari cepat ke arahnya itu. Hal ini mengingatkan lagi kepada Gangga bahwa nenek yang dibantunya itu adalah seorang yang penuh tipu muslihat dan sudah beberapa kali memperlihatkan kecurangannya. Bagaimana kalau nanti melanggar janji dan tidak mau memberikan obat itu kepadanya? Mereka kini terpaksa juga merubah arah mengejar nenek itu yang sudah berada di ujung selatan. Dan dengan sengaja Gangga memperlambat larinya sehingga Butai Hiap dapat berlari di sampingnya. Kakek itu sudah agak terengah dan mandi peluh. Gangga menoleh kepadanya, tersenyum dan menambah lagi tenaganya sehingga tubuhnya kembali melesat ke depan dalam jarak 1 tombak. Ia masih ingin meyakinkan hatinya bahwa ia memang lebih menang dalam adu ginkang ini. "Nona, perlahan dulu." Tiba-tiba ia mendengar suara Butai Hiap dan ada tenaga aneh yang menahannya dari belakang. Pendekar tua itu agaknya telah mempergunakan ilmu kepandaiannya untuk menahannya dari belakang, dengan tenaga sinkang. Dan pendekar tua itu pun telah mengetahui penyamarannya, tahu bahwa ia adalah seorang wanita. Gangga cepat mengerahkan sinkangnya pula dan tangan kanannya ditepiskan dengan pengerahan sinkang yang kuat. Wutut! Dan tenaga yang menahannya dari belakang itu pun terlepas. Kembali Butai Hiap terkejut bukan main. Kiranya gadis ini bukan hanya tukang lari yang ahli ginkang, melainkan juga mampu menangkis sinkangnya yang dipergunakan untuk menahan larinya yang cepat itu. "Ah! Nona," katanya agak terengah-engah. "Engkau sungguh seorang dara yang luar biasa. Masih begini muda, begini cantik, dan memiliki kepandaian tinggi. Aku kagum sekali, Nona." Berdebar rasa jantung dalam dada Gangga. Hati siapa takkan senang mendengar pujian? Apalagi kalau pujian itu keluar dari mulut orang penting, dan Butai Hiap adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi. Akan tetapi ia pun teringat bahwa pendekar tua ini adalah seorang perayu, seorang penakluk wanita, maka sikapnya menjadi keras lagi. "Nona, sehebat engkau ini, mengapa membantu orang yang sesat? Gancui bertindak salah dalam urusan kami. Aku membujuknya untuk hidup rukun. Tapi ia menghendaki agar aku menceraikan semua istriku dan harus melayani ia seorang saja. Apakah itu adil namanya?" Biarpun ia bersikap tak acuh, namun diam-diam Gangga mendengarkan semua kata-kata itu dan dengan sendirinya ia pun mengurangi lagi kecepatan larinya. Ia sudah menduga apa yang terjadi antara pendekar ini dan nenek itulah yang mau menang sendiri dalam urusan itu. "Aku membutuhkan obatnya itu untuk menolong seorang sahabatku yang keracunan," katanya. "Aha, jadi ia memaksamu membantu dan mengalahkan aku karena obat itu? Sudah kuduga. Dan kau kira ia akan menyerahkan obat itu padamu? Ia seorang yang keras hati dan licik sekali, dan kalau ia tidak mau memberikan kepadamu, jangan harap dengan mudah engkau akan bisa memperolehnya. Ia curang dan lihai." Aku sudah menduga begitu. Nona, biarkan aku yang merampasnya untukmu. Kalau engkau tidak mendahuluiku, dan aku lebih dahulu mencapainya, tentu ia akan berusaha menghindariku, akan tetapi, aku dapat menguasainya. Gangga hanya mempergunakan waktu sejenak untuk berpikir dan mengambil keputusan. Entah bagaimana, ia merasa jauh lebih percaya kepada pendekar ini daripada nenek Gancui yang curang. "Silahkan," katanya dan ia pun memperlambat larinya. Tubuh Butai Hiap melesat ke depan dan berlari di depannya, seolah-olah pendekar itu mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya dan dapat menyusul darah itu. Melihat ini, 3 orang istrinya yang tertinggal jauh di belakang merasa lega. Mereka bertiga memang tidak dapat dibilang suka kalau melihat suami mereka menambah seorang istri lagi, akan tetapi urusan seperti itu bagi mereka kecil saja artinya. Mereka sudah terbiasa oleh ulah suaminya yang suka perempuan itu dan agaknya baru akan sembuh kalau sudah mati. Bagi mereka, lebih penting lagi kalau suaminya tidak sampai kalah, karena wanita itu tentu akan berbuat yang bukan-bukan, menuntut yang tidak-tidak dan juga,
suaminya akan terpukul perasaannya dan akan merasa malu kalau sampai kalah oleh seorang muda. Sebaliknya, ketika melihat betapa kini jagonya tertinggal, Nenek Gan Cui terkejut sekali. Tadi ia sudah merasa girang melihat betapa Gangga dapat berada di depan dan ia sengaja lari menjauh untuk memberi kesempatan kepada Gangga untuk meninggalkan lawannya jauh di belakang. Ia sudah merasa yakin bahwa jagonya tentu akan menang karena selain sudah berada di depan, tentu daya tahan Gangga lebih kuat daripada lawannya yang sudah tua, napasnya juga lebih panjang. Akan tetapi kenyataannya, kini Gangga tersusul dan tertinggal, makin lama makin jauh. Gan Cui segera menjauhkan diri lagi, lari ke arah barat. "Bocah tolol, lari ke sini!" Ia berteriak-teriak dan berusaha mendekati Gangga. Akan tetapi Buta Hiap selalu menghadang antara ia dan Gangga, dan pendekar itu kini makin dekat dengannya. Terpaksa nenek itu membalikkan tubuh dan melarikan diri. Akan tetapi, ginkangnya memang kalah dibandingkan Buta Hiap sehingga pendekar itu sebentar saja dapat mengejarnya. "Adik Cui, jangan curang. Aku yang lebih dulu mencapaimu, serahkan botol obat itu." "Tidak. Tidak." Gan Cui menghindarkan diri ketika Buta Hiap mengulur tangan untuk menyambar botol di tangannya itu. "Adik Cui, jagomu sudah kalah, kau jangan main curang. Serahkan botol itu." Kembali Buta Hiap menubruk, akan tetapi sekali ini Gan Cui menyambutnya dengan pukulan yang dilakukan dengan cepat dan kuat sekali, pukulan maut karena pukulan itu adalah jurus dari ilmu Choa Tok Chiang, tangan racun ular, yang dahsyat sekali. Buta Hiap tentu saja mengenal pukulan ganas itu dan cepat dia mengelak dan membalas dengan totokan jari tangannya ke arah leher Gan Cui. Namun, nenek itu pun memiliki gerakan cepat dan ia sudah mengelak sambil melayangkan kakinya menendang ke arah perut lawan disusul dengan cengkeraman tangan kanan ke arah mata, sedangkan tangan kiri yang menggenggam botol itu pun disodokkan ke arah ulu hati. Sekali bergerak wanita itu telah mengirim 3 serangan yang kesemuanya mematikan. Engkau sungguh keras hati, adik manis." Kata Buta Hiap mengejek dan pendekar ini mengerahkan tenaga sinkangnya menerima tendangan di perutnya, mengelak dari cengkeraman ke arah mata dan tangan kiri yang menggenggam botol itu disambutnya dengan cengkeraman untuk merampas botol. "Bu!" Tendangan itu tepat mengenai perut dan sebagian mengenai bawah perut di mana terletak anggota rahasia. Akan tetapi Buta Hiap adalah seorang pendekar sakti yang memiliki sinkang amat kuatnya. Bukan saja seluruh bagian perut telah dilindungi oleh hawa sakti sehingga menjadi kebal, akan tetapi juga anggota kelaminnya telah tersedot memasuki perut dan terlindung sehingga ketika tertendang, yang terkena tendangan hanyalah kulit yang keras dan licin saja. Gan Cui terkejut. Ia memang membual ketika menceritakan kepada Gangga bahwa dalam hal ilmu silat ia dapat menandingi Buta Hiap, hanya kalah dalam hal ginkang saja. Sebetulnya, mana ia mampu mengalahkan tingkat kepandaian Buta Hiap? Biar ia belajar sampai selama hidupnya, agaknya ia tidak akan mampu menyusul tingkat pendekar itu karena selain kalah dasar, juga kalah bakat. Kini, setelah melakukan 3 serangan sekaligus, ia berbalik malah terancam akan dirampas botol obat di tangannya. Gan Cui mengeluarkan teriakan nyaring, tangan kanannya mencabut sapu tangan hitam yang dikebutkannya ke arah muka Buta Hiap sedangkan tangan kiri yang menggenggam botol diangkatnya tinggi-tinggi untuk dijauhkan dari lawan. Menghadapi kebutan kain hitam yang mengeluarkan debu hitam kehijauan ini, Buta Hiap terkejut dan cepat dia meniup dan mengebutkan ujung lengan bajunya untuk mengusir debu beracun, dan pada saat itu, Gan Cui menjerit karena tiba-tiba saja botol di tangan kirinya terlepas dan terampas dari tangannya. Ia mengangkat mukanya dan melihat bahwa yang merampas botol itu adalah Gangga. Kiranya Gangga mempergunakan kesempatan itu untuk mengerahkan ginkangnya, melompat ke atas tinggi sekali lalu menukik turun dan merampas botol itu tanpa Gan Cui mengetahuinya. Tentu saja nenek itu menjadi terkejut dan marah. "Bocah tolol! Kembalikan botol itu!" Akan tetapi ia tidak dapat bergerak lagi karena pada saat itu Buta Hiap telah menubruk dan merangkulnya, memegangi kedua pergelangan tangannya. Nenek itu hendak meronta, akan tetapi Buta Hiap memeluknya dan berbisik di telinganya. "Adik Cui yang manis, apakah engkau tidak kasihan kepadaku dan selalu memusuhiku? Aku masih cinta padamu." Dan pendekar itu mengusap leher Gan Cui dengan hidungnya. Seketika lemaslah seluruh tubuh Gan Cui. Merasa betapa kulit lehernya dicium oleh laki-laki yang sebenarnya masih amat dicinta dan dirindukannya ini, lenyaplah seluruh daya lawannya dan ia seperti lumpuh,
menyandarkan diri ke atas dada yang bidang itu dan menangis lirih. 3 orang istri Buta Hiap yang telah tiba di situ membuang muka dan mencibirkan bibir, akan tetapi tidak merasa cemburu lagi karena memang sejak dahulu mereka tahu bahwa Gan Cui adalah seorang di antara wanita-wanita yang jatuh oleh rayuan suami mereka. Sementara itu, Gangga yang telah berhasil merampas botol terisi 3 butir pil, memandang dengan muka merah. Adik Cui, mulai saat ini, engkau mau bukan hidup bersama kami dengan damai? Kembali Buta Hiap berbisik dan Gan Cui mengangguk. Buta Hiap maklum bahwa dia telah menaklukkan hati nenek itu, maka dia pun melepaskan kedua tangannya dan masih tetap menggandeng lengannya dengan sikap mesra. Gan Cui mengusap air mata dengan ujung lengan bajunya, kemudian memandang ke arah Gangga. Biarpun sikapnya tidak galak lagi seperti tadi, seolah-olah seekor kucing liar yang sudah dijinakkan, namun suaranya masih tidak senang ketika ia berkata kepada Gangga. Engkau telah kalah, engkau tidak berhak mengambil obat itu. Kembalikan. Adik Cui, engkau salah paham. Sesungguhnya, dalam hal ginkang, aku Bu Sengkin harus mengakui keunggulan gadis ini. Sepasang mata Gan Cui terbelalak. Engkau kalah? Dan engkau tahu ia seorang gadis? Engkau tidak malu kalah oleh seorang gadis muda? Mengapa mesti malu? Ia memang memiliki ilmu Zhou Sang Hui Teng yang langka. Sungguh luar biasa sekali ilmu ginkangnya itu. Nona, kulihat engkau bukan gadis Han. Dari manakah engkau dan siapa gurumu? Tak salah lagi, ia tentu putri atau murid Shanti Dewi. Tiba-tiba Nenek Nandini berkata. Gangga terkejut dan memandang wanita Nepal itu, juga Buta Hiap terkejut karena dia pun sudah pernah mendengar nama Putri Butan yang kabarnya memiliki kecantikan amat luar biasa, juga di samping itu memiliki ginkang yang hebat. Benarkah, Nona? Gangga mengangguk. Benar, ibuku adalah Putri Shanti Dewi dan ayahku bernama Angtek Hoat yang pernah berjuluk si Jari Maut. Ah! Buta Hiap berseru kaget dan kagum. Kalau begitu, aku semakin tidak merasa malu lagi kalah dalam ginkang olehmu, Nona. Siapakah namamu? Tanya Nandini. Gangga Dewi. Nama yang indah sekali. Mari, Nona, mari silahkan duduk dalam pondok kami dan kita bercakap-cakap. Buta Hiap berkata dan tiba-tiba dia berteriak kesakitan ketika lengannya dicubit keras sekali oleh Gan Cui. Lelaki mata keranjang. Baru saja berkumpul denganku, sudah berani berlagak memikat gadis muda. Bentak Gan Cui, dan 3 orang istri pendekar itu menahan tawa, kelihatan geli dan juga mengejek dan menyukurkan keadaan suami mereka. Rasakan kau sekarang, pikir mereka, mendapatkan istri lagi yang amat cemburu dan galak. Tentu saja Buta Hiap tersipu-sipu mendengar teguran ini karena sesungguhnya dia sama sekali tidak mempunyai niat sedikitpun untuk merayu Gangga Dewi, hanya mempersilahkan ke rumah untuk beramah tamah karena dia pun kagum sekali mendengar bahwa gadis muda ini ternyata putri orang-orang terkenal. Terima kasih atas kebaikan kalian semua, kata Gangga Dewi sambil menjura. Sahabatku itu terancam nyawanya oleh pukulan Hawa Mokang dan obatnya hanya racun katak buduk inilah. Maka, aku mohon diri, tak dapat berlama-lama di sini. Aku harus cepat ke kota raja untuk memberikan obat ini kepadanya. Pukulan beracun Hawa Mokang, tanya Buta Hiap kaget. Bukankah Soukei Xiao Xiangcu sudah mati? Pertanyaan yang sama seperti pernah diajukan oleh Nenek Gan Cui kepada Gangga. Bukan Soukei yang memukulnya, mungkin murid atau keturunannya. Menurut kata ahli yang mengobatinya, hanya tinggal waktu 3 hari. Kalau dia tidak mendapatkan obat racun katak buduk hitam, dia akan mati. Sejak kemarin pagi aku melakukan perjalanan, kini sudah lewat 2 hari, tinggal sehari lagi. Maka aku harus pergi sekarang juga. Lalu ia menoleh kepada Gan Cui. Sudah benarkah obat ini? Dan bagaimana cara menelan pil ini? Sehari berapa kali, sekaligus ataukah satu-satu? Akan tetapi Nenek Gan Cui mendengus marah. Engkau merampasnya dariku dengan curang, perlu apa aku memberitahu? Cari saja sendiri bagaimana caranya. Akan tetapi Buta Hiap yang sudah amat tertarik mendengar cerita tadi bertanya. Nona Gangga, bolehkah aku bertanya siapa pendekar atau sahabatmu yang terkena pukulan Hawa Mokang itu? Namanya Suma Ciangbun dan dia berada di kota raja. Suma. Buta Hiap terbelalak. Ya, dia cucu pendekar super sakti Sumahan dari Pulau Es, kata Gangga dengan suara bangga.
Adik Cui, kalau begitu kita tidak boleh sembarangan. Hayo katakan bagaimana caranya mempergunakan pelmu itu untuk mengobatinya. Sehari makan 1 pel, dalam waktu 3 hari tentu penyakit itu lenyap dan orangnya sembuh. Jawab nenek itu singkat dan dengan muka masih cemberut. Agaknya kegalakan wanita ini sudah benar-benar dapat ditundukkan dan dijinakkan oleh Butai Hiap. Terima kasih, kata Gangga dan sekali berkelebat gadis itu lenyap dari depan mereka. Butai Hiap menggeleng-geleng kepala kagum. Bukan main, katanya dan sambil menggandeng istrinya yang baru, pendekar ini lalu kembali ke pondoknya, diikuti oleh ketiga istrinya yang lain. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.